berumur 9 tahun. 9 tahun, kan 9 tahun kau bilang. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempersyaratkan orang ikut perang Badar minimal 15 tahun. Oke, berarti nggak pas ya hadis ini bohong ya? Hadis ini bohong. Hadis itu dituliskan, diriwayatkan oleh siapa? Ayo. Diriwayatkan oleh ini Sahih Bukhari ya, Bukhari ya. Itu yang perlu kau tahu, diriwayatkan oleh Bukhari. Terus yang menuliskan pertama kali, yang memberitakan pertama kali itu siapa? Ayo sanadnya, ayo. Siapa? bin Urwah. Oke, jelas ya. Urwah menulis. Ini Anda lihat kan? Itu menulisnya di mana? Ayo. Urwah menulisnya di mana? Ayo. Oke, ini kan jelas ini kan, udah jelas ini. Memang Urwah, saya tahu, saya paham. Pada saat kapan Urwah menuliskan dan usia berapa dia menuliskan itu? Ayo. Mampus. Ya Anda cari tahu dong. Ya Anda cari tahu lah. Kok saya suruh Anda cari tahu? Saya sudah menyediakan datanya. Sekarang yang jadi pertanyaan, hadis ini palsu ya? Dari perkataan Anda, hadis ini palsu. Benar-benar diriwayatkan Bukhari. Benar, berarti dan Bukhari menerimanya. Jelas. Clear. Tunggu. Bukhari menerimanya itu dari sanad yang bernama Urwah. Pertanyaannya, Urwah pada saat itu di mana? Dan usianya berapa? Ayo, Hasim menerima dari bapaknya. Kalau Anda menolak, pertanyaannya cuma satu. Anda menolak. Dengarkan saya. Bagaimana Anda menolak hadis ini? Hasim menerima dari bapaknya yang bernama Urwah. Urwah mendapat informasi dari mana? Urwah menerima informasi itu dari mana? Dari bapaknya Aisyah. Hah? Tertulis di mana itu? Kitabmu sendiri. Berarti tertulis di mana? Iya, saya tahu. Itu Bukhari yang menuliskan, meriwayatkan. Menerima kemudian sanadnya itu dari Hasim. Hasim menerimanya dari Urwah. Urwah menerima dari mana? Saya tanya, benar apa enggak itu Muhammad dari Aisyah 9 tahun? Berapa itu benar dituliskan oleh Bukhari. Tapi sanadnya sampai Urwah. Sekarang pertanyaan saya, Urwah mendapatkan informasi itu dari mana? Hei. Saya tanya, Urwah menerima dari mana? Ayo. Dari bapaknya Aisyah. Saya kan menjawab dari bapaknya Aisyah. Di mana tertulis? Urwah menerima dari bapaknya Aisyah. Di mana? Oke, saya tunjukkan ya. Tunjukkan. Oke. Ini dia. Urwah ini Hisam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Nah, udah jelas kan? Nah, ini dia. Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Udah jelas. Dari bapaknya dari Aisyah, dari bapaknya dari Aisyah maksudnya apa? Ya, Anda lah yang maksudnya nih. Anda mengerti apa? Di situ dikatakan Urwah menerimanya dari Aisyah. Urwah itu diterangkan sebagai bapak dari Hasyim. Parah kali kau ada mah. Ini Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Dari bapaknya dari Aisyah. Jelas ini. Kalau memang Anda maksudnya mau membantu, apa? Maksudnya Aisyah memberitakan ke bapaknya gitu. Jadi Aisyah memberitakan ke bapaknya. Bapaknya, dengarkan saya. Aisyah memberitakan kepada bapaknya. Bapaknya ini siapa? Bapaknya ini siapa? Gini aja Cuma. Anda menerima hadis ini atau enggak sih? Anda menerima saya hadis ini atau tidak? terima hadis itu dari Bukhari. Ingat. Nggak perlu lagi dipertanyakan. Sekarang informasi itu kita telusuri. Tidak perlu kita pertanyakan lagi. Kita telusuri sanadnya, informasinya kita telusuri. Kalau Anda sudah terima, ya sudah clear. Iya, saya terima hadis itu terputus. Nabi Muhammad menggauli Aisyah di umur 9. Benar. Ya, dengarkan saya. Anda menunjukkan Aisyah memberitakan kepada bapaknya. Apa yang diberitakan kepada bapaknya? Bapaknya itu siapa?
bahwa dia digauli umur 9 tahun. Itu yang diberitakan. Dia itu beritakan kepada bapaknya siapa? Anda menerima ini atau enggak sih? Itu aja dulu. Anda menolak hadis ini. Tidaklah mungkin, dengarkan saya, dengarkan. Tidaklah mungkin hal menggauli digauli diceritakan hal tersebut kepada orang lain meskipun itu bapaknya. Dan ingat, berarti begini, Anda menolak hadis ini kan? Berarti cuma menolak hadis ini. Dengarkan saya biar Anda waras. Dengarkan, biar Anda waras ya. Dengarkan. Ketika kemudian Urwah menerangkan itu kepada anaknya Hashim, Urwah itu sudah pikun. Dia sudah 100 tahun usianya di atas. Di atas 100 tahun. Dan dia menyampaikan itu kepada Hashim anaknya pada saat di Irak. Dia nggak bersama dengan Aisyah. Dia nggak bertemu dengan Aisyah. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Pemberitaan dari Hashim itu didapat dari bapaknya yang sudah pikun. Jangan berlena dengan takiyah. Alamak. Itu bukan takiyah. Anda coba Mikey. cari. Saya tanya, mata rantai sanatnya Hashim menerima dari bapaknya Urwah itu di mana? Pada saat di mana bapaknya si Hashim ini? Apakah saat di Madinah? Apakah saat di Mekah? Atau saat di Irak? Dan pada saat di Irak, apakah masih ada sahabat Rasulullah atau keluarga daripada Aisyah atau keluarga Rasulullah yang pernah bertemu dengan Hashim atau Urwah? Ada nggak? Oke, saya tunjukkan lagi sanaknya lebih jelas nih. Rupanya ada di sini Ya, dia. silakan. 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 Sebentar ya, sebentar. Silakan. Oke, ini dia. Oke. Apa lagi yang kau ingin tunjukkan dari Google? Google pula. Ini aplikasi lo, bro. Aplikasi Bukan Google. apa? Ini dia. Aplikasi apa? Apa aplikasinya? Hah? Apa Oke, nama tunjukkan. aplikasinya? Iya, silakan. Ini berbayar saya lo cuma. Saya nggak gratisan nih. Ini dia. Oh, silahkan aja Anda bayar, silakan. Oke. Silakan. Saya berbayar nih. Iya, silakan. Ini dia, udah jelas ya. Iya. NC Hadis. NC Hadis apa itu? Itu di kitab apa itu NC Hadis? Ensikopole. Apa itu? Aduh, cuma Ya, apa ini. itu? Apa itu? Anda nggak menerima apa sih? Itu? Kitabnya. Anda terima nggak sih kitabnya hadis apa tadi? Itu? Anda Kitabnya oke. apa itu? Anda nggak? Kitabnya apa itu? Enggak, saya bertanya Kitabnya apa dulu. Anda terima nggak sih hadisnya? Lihat. Ada hadis. Ini dia sanadnya cuma jelas kok. Tapi Oke, kalau Anda menolak silakan, ini ya silakan. silakan gitu. Ya ampun. Tahun wafat 58 Hijriah, udah jelas kan? Terus? Enggak, informasinya itu kan dari Ya udah Urwah. ini jalur. Sekarang yang saya kejar, Urwah menerima dari mana? Dari Aisyah binti Abu Bakar. Nah, Ini di dia. mana Aisyah pernah bertemu Aisyah dengan binti Abu Urwah? Bakar. Di mana Aisyah pernah bertemu Urwah? Ayo. Ya Anda cari datanya dong. Kok Anda tanya ke saya? Berarti ini nggak betul. Anda membawa data dari uraian Anda. ketika Berarti ditanya Anda pertanggungjawabkan. Contoh misalnya gini, contoh. Dengarkan saya. Lukas menulis di dalam Lukas 2 nomor 22 21 Jangan lari-lari, bahas dulu tunggu, gantian. Lukas mengatakan Nabi kau- Yesus Kau belum Lukas mengarang Yesus bersunat pada hari ke-8. Lukas menerima informasi ini dari mana? Hei. Lukas menerima informasi Buka lagi Yesus datanya, Bang. bersunat. Parah. Lukas berkata Yesus bersunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, dari mana Lukas dapat informasi itu? Jajat jantung. Pegang jantungmu, Dek. Hei, pegang jantungmu, Dek. Pegang. Selesaikan dulu ini cuma. Sudah selesai. Aku tanya, dari mana Urwah Ini selesaikan dulu menerima dong. informasi itu? Kalau dia mengatakan dari sini, di mana dia Aisyah, ini kan menerimanya? jelas. Dia Iya, di mana dia pernah menerima Urwah dari bertemu Aisyah? Bakar. Di Udah mana jelas, pernah kan? Urwah bertemu dengan Aisyah? Itu pertanyaan saya. Hah? Di Ini mana? kan jelas ini. Urwah Ini kan menerima jelas. dari Aisyah. Ini kan jelas. Anak orang aja kau jadikan sebagai Tuhan. Apalagi informasi-informasi link.
Sekarang pertanyaan saya, di mana Urwah bertemu Aisyah? Gini aja bro, biar kita clear ini. Anda terima hadis ini atau tidak? Gitu aja. Nggak ngerti hadis, nggak ngerti. Anda terima, bukan nggak ngerti. Anda ini muter-muter. Orang belajar hadis Cuma itu berpuluh tahun. nih. Ini modal Google, ditipu sama Google. Parah. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan. Berarti ini tadi palsu ya? Gini. Di mana? Hadis ini palsu ya? Dengarkan. Kalau kau tidak dengarkan, kau turun. Dengarkan. Di mana Lukas mendapat informasi Yesus sunat pada hari ke-8? Jantung pegang, ginjal pegang, nanti copot. Mampus. Ayo. Di mana Lukas menerima informasi Yesus sunat hari ke-8? Jawab. Bahas dulu Nabimu Jumah. Jantungnya pecah. Ayo. Jawab saya. Selesaikan dulu yang panggil tadi. Semua orang terhebat yang di Kristen. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Dari mana Lukas menerima informasi Yesus sunat hari ke-8? Jawab. Ya gini bro, yang ini tadi Anda terima atau tidak? Kalau Anda terima ya udah, biar kita lanjut ke Lukas. Saya terima pengabaran itu, saya terima. Tapi hadis itu terputus, Cak Ayu. Terputus, Candoleng. Kau tahu artinya terputus? Informasi itu terputus. Dia mengaku bahwa Rasulullah menggauli Rasulullah pada usia 9 tahun. Itu pengakuan Urwah. Kita tanya Urwah, kamu dapat informasi dari mana? Katanya dari Aisyah. Nah, ditanya lagi, kapan Aisyah pernah bertemu dengan Urwah pada saat Urwah di Irak? Kapan? Mereka bertemu tanpa sepengetahuan Juma. Ya kan? Tidak begitu cara belajar hadis, Cak Ayu. Makanya kau ditertawakan umat Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, tidak begitu. Tidak seperti kitabmu. Asal ditulis, asal dikabarin, tidak jelas informasinya dari mana. Sekarang saya balik nanya. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat hari ke-8? Jawab. Mencret dulu. Anda terima atau tidak? Mencret. Saya sudah akui. Hadis itu keterangannya sahih. Tidak itu. Saya sudah benar atau bukan kayak begitu cara belajar Islam. Iya benar, itu benar cara belajarnya. Berarti benar ya. Sekarang sejarah menorehkan. Dengarkan saya, dengarkan. Sejarah menorehkan. Dengarkan. Jumaat. Perang Badar itu syarat untuk ikut usia harus minimal 15 tahun. Siti Aisyah ikut perang Badar. Dan pada saat itu artinya Siti Aisyah sudah 15 tahun usianya. Tapi saat perang Badar, Rasulullah belum menikahi Siti Aisyah. Ayo. Berarti hadis dari keterangan yang Anda berikan, berarti palsu, kan? Keterangan Urwah itu keterangan seperti keterangan penulis kitab Bible. Saya ulang ya. Iya, enggak apa-apa. Artinya enggak apa-apa hadis ini palsu. Berarti menurut Juma. Penyembah Yudas dengarkan dulu gurumu bicara. Syarat ikut perang Badar semua, baik laki maupun perempuan, harus minimal 15 tahun. Siti Aisyah ikut perang Badar, berarti di situ usianya sudah 15 tahun minimal. Dan saat perang Badar, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menikahi Siti Aisyah. Keterangan saya ini Anda boleh baca, cari di Google, karena Anda asalnya Google kan? Nah, cari di Google. Sekarang permasalahannya adalah kalau 15 tahun saja belum dinikahi oleh Rasulullah, lalu Urwah dapat informasi dari mana kalau dia itu digauli usia 9 tahun? Oke. Saya terima informasi Anda. Saya terima. Berarti ini palsu dong hadisnya, kan gitu. Itu aja kesimpulannya. Sekarang berarti permasalahannya adalah
Berarti Juma mengatakan hadis ini nggak betul. Sekarang kan gitu. permasalahannya Anda mau mengatakan palsu silahkan, oke? Anda mau mengatakan sahih silahkan. Saya sudah membeberkan secara sejarah. Sekarang pertanyaan Anda yang saya, mengatakannya, kan? diam. Secara tidak Diam. langsung Anda Diam. membantah hadis Sekarang ini. giliran Anda tunjukkan dasar Lukas menuliskan Yesus itu mengatakan Yesus Tuhan kau itu nonotnya dipotong hari ke-8, itu informasi dari mana? Jawab. Aku dulu Muhammad tukang cabul bukan? Aku La dulu haula wala Muhammad. quwata anak binatang. Yang cabul itu Kau yang anak binatang, mamamu babi itu digauli sama anjing sampai kau Mama lahir. kau pelacur, Juma. Turunkan biadab Yesus ini. lu, Turunkan. Yesus lu itu cabul itu. Turunkan. Dibawa ke Ingat ya, sana. ingat ya Kristen, ingat ya Kristen. Waalaikumsalam. Kalian itu menjadi Kristen karena nenek kalian yang perempuan diperkosa oleh Belanda, paham kau? Tidak ada Kristen di Indonesia ini kalau bukan dari keturunan penjajah, atau budak seks penjajah, atau pembantu penjajah, atau budaknya penjajah. Juma, lihat Ngerti kalian? faktanya TKI yang banyak diperkosa oleh orang. Apa Juma? Kau tanya nenekmu kenapa kau bisa banyak jadi Kristen? diperkosa oleh orang-orang Kau tanya Arab. kakekmu Karena di kenapa Al-Quran kalian bisa jadi disebutkan Kristen? bahwa- Kalau bukan keturunan PKI, Ya karena pasti kami budaknya percaya Belanda. Yesus itu aja, tidak lebih dari Tidak itu. mungkin orang pribumi menjadi Kristen kalau bukan budaknya Belanda. Kenapa? Atau pemuas seksnya Belanda, atau mantan PKI menjadi Kristen. Itu saya pertanggungjawabkan itu. Itu karena Ngerti? Atau pikiran Anda binatang yang terlalu menggauli mama sempit. kalian sampai kalian itu menyembah sesama kalian manusia, paham? Ngerti ya? Jadi saya umumkan, Kristen di Indonesia kalau bukan budak Belanda pasti bekas mantan pemuas seks penjajah sehingga keturunannya seperti Saya kalian tahu. sekarang menjadi Kristen. Lihat Tidak hadisnya, mungkin kan? kalian itu Anda keturunan berusaha pahlawan. membantah hadis ini. Mustahil. Saya kasihan sama Anda, Juma. Mustahil Kristen itu keturunan pahlawan. Mustahil. Pasti keturunan budak penjajah. Itu camkan itu baik-baik. Pertanyaan Anda saya, keras sekali. kalau Anda tidak sanggup dan kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Anda turun. Anda turun. Kristen di Indonesia Anda saya tidak pernah keras takut sama sekali. kalian. Siapapun kalian, mau kalian tentara, mau kalian TNI, saya tidak pernah takut. Kalau berbicara mengenai akidah, oke? Hilang. Jadi jangan menghujat, jangan menista, wahai binatang-binatang laknat. Nanti kukunya ginjalmu, oke? Jangan kau menghujat. Saya naik ke sini udah sopan-sopan, saya mau menjawab pertanyaan yang menyakitkan dari kalian. Ngerti? Kau tidak sadar itu. Tuhan yang kau sembah itu turun ke bumi, kurang kerjaan merobek perawan wanita. Ngerti kalian? Hah? Kenapa dewa itu yang bernama Yesus itu datang merobek perawan orang? Gila. Biasanya yang merobek perawan itu orang dewasa. Ini anak bayi kurang kerjaan. Kenapa dia nggak ciptakan dirinya sendiri seperti Adam aja? Kenapa harus merobek perawan? Iseng. Tuhan kau itu kurang kerjaan, tahu nggak? Hah? Dewa turun ke bumi, kenapa nggak langsung turun? Hahaha, akulah dewa pencipta langit dan bumi. Kenapa harus robek perawan orang sih? Hah? Sudah begitu perawan ini si dirobek. Dia punya perawan dirobek, habis itu difitnah sekampung, sampai hari ini nggak diterima oleh orang-orang sekampungnya. Dasar binatang kalian laknat. Dasar agama warisan penjajah. Kau berhadapan saya di meja hijau, saya tunggu. Orang sopan-sopan dialog, bertanya yang baik. Kau bilang-bilang menggauli, mencabuli, dasar binatang kau. Kutanya sama kalian ya. Kutanya, dengarkan baik-baik. Di dalam agama Kristen itu tidak ada syarat sah nikah berdasarkan Bible Perjanjian Lama. Camkan itu baik-baik. Tidak ada syarat sah nikah. Jadi kalau tidak ada syarat sah nikah, itu apa namanya? Cabul. Agama cabul. Apa syarat sah nikah dalam agama Kristen? Tunjukkan kepada saya. Apa batasan menikahi? Apa batasan menikahi perempuan? Berapa umur perempuan dalam Kristen bisa dinikahi? Jawab saya. 3 tahun. Dasar satu pengajar. Sudah minoritas kerja yang menghujat. Saya siang malam membela Yesus. Saya tidak pernah menghujat Yesus. Asal kau tahu itu. Ya karena itu mamamu, bapakmu siang hari makan daging anjing. Hah? Siang hari, siang malam
makan daging babi, itu mamamu, bapakmu. Jadi spermanya itu terdiri dari apa? Hah? Nutrisi yang berasal dari saripati babi dan anjing, ngerti kau? Sampai dia prot, hamil, yang keluar manusia separuh babi. Itulah kalian. Kalian itu separuh babi. Biadab. Makanya mulutmu itu nggak pernah sopan. Ajaran kasih apa? Kasih apa? Kasih anjing kalian itu. Udah dibilang jangan kau menghujat, jangan kau menista. Apa sabar-sabar Bang Suma? Apa bersabar? Kau masih bisa sabar, nabimu digituin. Potong nonotmu sana. Kurang ajar. Coba kau ketemu saya. Kau ketemu saya, kau ngomong kayak gitu, kukunya ginjalmu, ngerti kau? Nah, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima yang kami hormati dan cintai. Apa sih salahnya kau bertanya baik-baik? Hah? Apa salahnya Rasulullah kepada kalian? Hah? Kalian menikmati Indonesia merdeka karena umatnya Rasulullah yang berjuang. Ngerti kau anjing? Kalau tidak ada umatnya Nabi Muhammad, kau masih jadi budak. Hah? Kau masih jadi budak. Kau masih kerja rodi, sama dengan kakek nenekmu. Kau tukang lap sepatunya penjajah. Andaikan tidak ada umatnya Rasulullah. Mana umatnya Paulus? Anjing. Umatnya Paulus mana? Ketika masa penjajahan, kalian kemana? Hah? Kalian kemana? Ketika umatnya Paulus menjajah Nusantara ini, kakek nenekmu kemana? Kutanya kau sekarang laknat. Woi, pemakan babi. Ketika umatnya Nabi Muhammad bersatu padu mengusir penjajah penyembah Yudas, nenek kakekmu ngapain? Coli di bawah pohon tomat. Kakek nenekmu lagi digauli sama babi gitu. Dasar anak setan. Kau diskusi-diskusi agama aja yang baik itu loh. Kau bertanya-bertanya, ketika kita sudah jelaskan, kau terima itu penjelasan kami. Jangan kau baluri dirimu dengan kebencianmu yang selama ini memang sangat benci kepada kami karena majikanmu nggak berhasil untuk merebut Nusantara ini. Kakek nenek kami yang berhasil. Telusuri siapa Nur Alim itu. Kau cari silsilahnya. Dasar anak setan. Biadab. Udah minoritas kau kayak gitu gayamu. Kayak mana kalau kau sudah mayoritas? Dan jangan pernah kau pikir saya kasih kau belakang kalau kau hujat Nabiku. Enggak. Kau lapor sekarang. Kau pergi sekarang di kantor polisi, laporkan Bang Suma sekarang. Lapor. Udah kamu itu bertanya aja. Kamu udah bertanya udah nyakitin kita, ngerti nggak? Hah? Kau bertanya aja itu udah nyakitin kita. Kan bisa kamu bertanya baik-baik kan? Kau bertanya yang sopan, sama seperti saya bertanya baik-baik. Dari mana Lukas tahu? Coba. Padahal banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan hatimu. Kalau saya mau. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat hari ke-8? Apa itu penghujatan? Tidak. Tapi kau bertanya apa? Anjing. Hah? Kau tanya apa barusan? Kau sepertinya sudah bisa baca kitab Gundul. Kau sudah bisa baca hadits. Kitab hadits itu gundul tanpa harakat. Biadab. Datang-datang kau tunjukkan tanpa malu-malu, yang kau tunjukkan link pula dari Google. Google itu siapapun bisa. Kan agamamu seperti itu kan. Dari dulu, dari sejak penjajah kan. Dari sejak pertama agamamu itu dipijakkan kakinya. Tuhan disetting menjadi manusia. Manusia kalian setting jadi Tuhan.
malam kita bela Yesus, justru kau menghujat. Apa itu yang dikatakan ajaran kasih? Hah? Kasih biadab kau. Inilah orang Kristen ini ya. Orang Kristen ini, kau mengatasnamakan agamamu. Kau naik di komal Islam itu kau bicara yang sopan. Kalau saya mau nyakitin hatimu, saya bisa. Contoh, Yesus bukan Nabi Isa. Isa lahir dari perawan suci tanpa digauli oleh seorang laki-laki. Yesus dikatakan di dalam kitab Talmud anak haram, anak zina. Kalau tuduhan daripada Talmud itu salah, tolong pertanggungjawabkan. Yesus ini siapa? Kenapa ada bapaknya bernama Yusuf? Saat bertunangan kok dia sudah hamil? Kenapa kemudian Yusuf mau menceraikan tunangannya? Apakah salah ketika kemudian Talmud mengatakan Maria hamil akibat zina? Karena kitabmu juga menerangkan dia bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Kalau saya mau nyakitin hati kau itu bisa. Yesus sekarang naik ke langit, naik ke surga. Apakah dia masih manusia atau sudah Tuhan? Sudah Tuhan. Tuhan itu maha besar. Sekarang pertanyaan saya, berapa besar nonotnya Yesus sekarang? Kalau saya mau nyakitin hati kau, Yesus terangkat tidak mungkin tetap manusia. Kalau dia tetap manusia di langit itu, di dalam surga itu, dan dia adalah Tuhan, bagaimana dia monitor alam semesta? Harus dia besar. Pertanyaan saya, berapa besar sekarang massa biji pelernya itu? Jawab. Kalau saya mau nyakitin hati kau, berapa kemudian uratan daripada lubang anusnya? Kalau dia tidak disetrika, anusnya tetap keriput. Berapa uratannya? Berapa garisan-garisan anusnya itu? Pernah kau hitung? Biadab. Kalau saya mau bertanya, nyakitin hati kau, apa betul biji zakarnya satu sebesar bumi ini? Kalau saya mau nyakitin kau, banyak. Gimana suara kentutnya Tuhanmu sekarang kalau dia kentut? Karena Tuhanmu itu sekarang sudah maha besar. Menggema kemana-mana. Ini kalau saya mau menghujat, hancur kau. Betapa besar sekarang giginya Tuhan kau itu. Giginya sebesar apa sekarang giginya? Kalau kita mau menghujat ya. Tapi Islam itu tidak diajarin kayak begitu. Kau naik-naik di sini bikin naik darah saja. Ada tamu saya. Dari mana? Oh, oke teman-teman, saya pamit sementara ya. Lain kali kalau ada yang namanya Tion itu panggil saya, biar kukunya ginjalnya segala. Aku blokir kan, tidak bisa. Jangan diblokir, biarkan. Mantap guru ndaku. Ginjalnya itu harus dikunyah. Dasar yang menghujat. Amarahmu, amarah kami. Kucincang kau nanti jadi capcay. Kau rasa. Belum tahu kalau umat Islam marah kau ya? Belum tahu, kau belum pernah lihat umat Islam marah? Orang majikanmu aja lengkap dengan senjata kami usir. Apalagi kau cuma modal pantap. Saya izin sebentar deh, ada tamu saya di bawah. Siapa dulu guru ndaku? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ivan, buka blokirnya biar dia naik lagi. Siap. Oke. Ya, silakan kawan-kawan sambil di tap-tap layar ya. Biar komalnya kuat. Jadi himbauan kepada kawan-kawan kita yang Kristen, mohon kalau naik komal diskusi itu beradab lah ya kawan-kawan ya. Silakan. Yang bisa dialog silakan. Nggak usah sebut-sebut seperti tadi, seperti Tian itu. Karena kalau kami balik menghujat, itu akan lebih fatal, lebih parah dampak yang kalian rasakan nanti. Silakan Bang naik. Teman-teman yang baru bergabung, assalamualaikum. Jangan lupa di tap-tap layar. Bang naik silakan. Shalom. Ya, selamat siang. Selamat siang. Agak noise, perbaiki dulu itu jacknya itu, naik. Coba tes Bang naik.
Shalom. Ya, sudah bagus, coba Oke, tes. oke, udah mantap. Oke. Silakan Bang Naik. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Ya, silakan. Tanya saya di mana ayat Tuhan Yesus mengatakan Tuhan. Enggak, ini aja Bang. Siapa suruh sembah Yesus? Itu aja mungkin bagus temanya. Silakan. Tolong kawan-kawan Kristen. Iya, Yesus sendiri yang menyuruh kami menyembah. Baik, tunggu nanti bentar Bang tunjukkan ayatnya ya. Kawan-kawan yang baru bergabung, Assalamualaikum. Jangan lupa di tap-tap layar minimal 100k biar komalnya kuat. Sekali lagi kami himbau kepada kawan-kawan kita Kristen. Mohon kalau naik diskusi yang beradab lah ya. Bang Kores kena lagi Bang Kores. Bang Zuma kena juga. Bukan aku. Aku tadi ngomong sedikit kena loh, sial. Masa sih? Tapi alhamdulillah gurunya ngomong banyak baru kena. Ini iya kayaknya Bang Zuma kena ini. Ya udah aku besarin aja Bang siapa? Bang Jonathan supaya kena juga dia. Ayo Pandit, kores aja kores. Aku lagi makan. Aku lagi makan Iya, ini, biar baru kena, biar pulang kena. Jumatan. Aku makan dikit lagi ya. 3 menit lagi baru gabung. Biarin dia narasi dulu. Siap. Silakan Bang Naik. Tunjukkan ayatnya. Jadi sebelum saya lanjut sebentar dulu, aduh saya lupa sampaikan. Jadi bahwa teman-teman ya, untuk kawan-kawan kita Kristen, mohon kalau naik dialog yang beradab ya. Jangan sampai kami balik menghujat kalian, hancur kalian semua, sampai ginjal, sampai jantung, retak semua. Ya. Kami ini masih apa ya? Masih terlalu sabar menghadapi kalian ini. Kalian ini sudah minoritas baru ngomong, aduh. Gimana ya? Kalau Tian itu di depan kami tadi sudah selesai si Tian itu. Ya, sambil di tap-tap kawan-kawan ya. Ustaz Tata, Assalamualaikum Ustaz Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dengan naik, silakan naik. Itu temanya itu, cocok. Terus Silakan naik. Mana tadi ayatnya yang kamu hendak tunjukkan? Silakan. Banyak ayat di dalam Alkitab. Ya, satu aja dulu silakan. Mana ya? Kenapa Yesus menyuruh menyembah dirinya. Siapa suruh sembah Yesus, atau Yesus sendiri yang menyuruh, atau orang lain? Silakan. Iya, Yesus menyuruh kami menjadi muridnya. Itu ada juga tertulis. Saya bertanya kepada Anda, kalau dia itu Tuhan, apakah wajib Anda sembah? Menurut pendapat Anda semua. Oke, gini aja langsung ya. Kita langsung pakai dalil. Tuhan yang disembah itu kalau Tuhan beneran. Tapi Yesus kan ngaku nabi, Markus 6 ayat 4. Kalau dia ngaku nabi, maka semua para nabi itu diperintah menyembah Allah. Mana dalilnya? Wahyu 229, Wahyu 19:10, Wahyu 14:7, Mazmur 66 ayat 3. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami di situ Yesus menyembah apa yang kami kenal. Nah, kalau Yesus sedang menyembah Tuhan, kenapa kalian menyembah Yesus? Siapa Tuhannya Yesus? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Bapaknya? Ada di langit. Ya. Matius 18:19. Nah, terus kamu menyembah Yesus itu gimana ceritanya coba? Walang. Ini mulai. Ya, kenaik, silakan kenaik. Kenapa kok diam? Silakan. Bukan menurut pendapat Pak Takta, ya, kalau dia itu Tuhan, apakah kita harus sembah? Iya, kalau Tuhan. Tapi kan gimana kalau bukan Tuhan? Misalnya kita nanya, Yesus, kamu itu siapa, Tuhan apa bukan? Bukan, Tata, utusan Allah untuk Israel. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10 ayat 5. Kan udah ngaku utusan dia, ngapain saya menyembah dia?
Apa tugas yang utusannya Yesus? Yohanes 3:34. Penyampai firman. Mana dalilnya kamu menerima firman? Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Gimana? Iya, saya tanya kepada Pak Takta, kalau dia mengaku Tuhan, apakah kita harus menyembah dia? Iya kalau Tuhan, tapi saya nanya ke Yesus bukan Tuhan. Anda yakin? Loh, kamu yakin ke Bible? Oh, yakin. Ya silakan, ini barusan kan dalil semua itu. Ya, kalau zaman dahulu kita mungkin bingung. Kalau zaman internet ini kita nggak bingung lagi. Tambah dah bingung di internet. Oke ya, saya buktikan ya kepada Pak Takta ya. Bacalah dengan jelas. Ketika Tuhan mengaku dia itulah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Baca dengan jelas, Pak. Coba baca. Oke. Silakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah. Saya ulangi, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke? Masih mau kau datang lagi besok pada nanti kamu sama Kores kamu itu ya. Itu Tuhan. Sekarang gini, ada nggak Tuhan itu menerima wahyu dari Tuhan? Ada nggak Tuhan itu mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku? Hah? Masa ada Tuhan kayak gitu? Yesus, kamu Tuhan? Iya. Terus, apakah kamu bisa berbuat apa-apa dari diriku? Tidak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tahta Yohanes 5:37. Terus, kamu mengikuti perintah siapa? Saya menuruti kehendak Bapa. Yohanes 6:37. Bahkan saya diperintahkan oleh Bapa. Yohanes 14:31. Ya, gimana itu? Masa ada Tuhan kayak gitu? Bahkan naik keledai saja masih dibantu dia. Lukas 22:43. Ketika Yesus mau naik keledai, dibantu oleh muridnya. Ada Tuhan tidak bisa naik keledai? Sudah itu aja, Pak. Iya, silakan. Anda mengertikah siapa itu Yesus? Loh, kan sudah nanya saya barusan. So, Yesus kamu siapa? Utusan Tuhan untuk Israel, seorang nabi penyampai firman. Banyak dalilnya itu. Nah, terus. Anda mengerti asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Ya dari Maria. Kan keluar dari Maria dia. Yo. Makanya Anda percaya di kata kuncinya Yohanes 1 ayat 1. Oke? Ya, oke, saya nanya. Yesus itu keluar dari Maria apa bukan? Kenapa? Yesus keluar dari dunia apa keluar dari Maria apa dari surga? Ya, dia dari surga. Bukan keluar dari Maria. Iya, melalui itu Anda baca Yohanes 1 ayat 14. Ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Ada Gini, inkarnasi itu ajaran pagan, dewa menjadi manusia. Inkarnasi itu gini loh, tak kasih tahu ya. Ciri-ciri inkarnasi itu dewa menjelma jadi manusia. Kalau Yesus, aku utusan. Lalu Tuhanmu di mana? Apakah menjelma jadi kamu? Tidak, Tata. Tuhanku tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Tetap di langit Tuhannya. Saya tanya sama Pak Tata, Bunda Maria ciptaan atau tidak? Apa? Bunda Maria itu ciptaan kah atau tidak? Ciptaan. Terus? Ya terus. Yang dicipta saat itu kah? Iya ya. Maria ciptaan kan? Hah? Ya, Maria ciptaan. Iya kan, apa terus? Bukankah semua itu sudah diciptakan kepada di dunia ini oleh Sang Pencipta? Iya. Dan segala sana itu terlaksana karena memang sudah ditetapkan dan diciptakan. Gini loh, tugas kamu cari ayat-ayat yang mentuhankan Yesus, silakan. Loh, saya sudah baca dengan Yohanes 13 ayat 13. Anda sudah dengar kata dia? Tuhan di situ, akulah guru dan Tuhan. Nah, sekarang gini. Iya, betul sekali. Sekarang gini, coba saya nanya. Yang namanya Tuhan itu memberi firman apa menerima? Kalau utusan kan menerima. Kalau Yesus menerima apa enggak? Hah? Yesus itu adalah pelaku firman yang itu. Saya tanya, Yesus itu menerima apa diberi dia? Iya, diberi dan menerima dan menyampaikan. Oke,
Jadi Tuhan Yesus menerima firman dari Tuhan siapa? Ya dari Sang Bapa lah. Loh, berarti yang Tuhan yang mana? Yang Bapa atau Yesus? Yang menjadi Tuhan. Makanya Anda harus kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Sekarang ini ya, Musa menerima firman dari Elohim. Yang Tuhan yang mana? Musa apa Elohim? Elohim. Oke, sekarang Yesus menerima firman dari Bapa. Yang Tuhan siapa? Bapa apa Yesus? Ya Bapa. Nah, sudah. Iya. Karena dia adalah pelaku, ya, atau pemberi. Yang selesai di mana, Pak? Lagi, silakan. Ya karena Anda kurang paham di Yohanes 1 ayat 1. Masih ada nggak oton-oton yang paham Bible gitu? Jangan yang kayak gini, nggak paham Bible. Loh, Anda yang tidak paham, Anda mengerti gak Yohanes 1 ayat 1? Anda paham? Bang yang Naik, baru datang ini dulu Bang Naik, belajar lagi ya. Bang siapa? Isenar. Ya. Selamat siang. Oke. Ya, silakan Bang. Kalau Kristen silakan, Ya. langsung dialog. Ya, terima kasih. Saya cuma mau tanya, coba sebutkan manusia di muka bumi ini yang lahir tanpa hubungan jelasimnya suami istri. Lalu udah saya jawab. Sebentar, belum selesai. Lalu dia mati, dikuburkan, bangkit lalu naik ke surga. Naik itu naik disaksikan 5.000 orang lebih. Jadi kalau dalam Islam ya, manusia itu Allah ciptakan dengan 4 cara. Ada yang caranya diam sabar Pak Sopir. Pak Sopir, apa? Iya, saya contohkan ini. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan 4 cara. Ada yang melalui ayah dan ibu. Siapa? Fandi. Ada yang tanpa ayah, Yesus. Ada yang tanpa ibu, Hawa. Ada yang tanpa ayah dan ibu, Adam. Terus masalahnya gimana? Tetap manusia kan? Yesus tidak diciptakan ya, bro. Yesus tidak diciptakan. Sesuatu yang tidak diciptakan itu tiba-tiba muncul, itu tidak diciptakan. Loh, Yesus lahir dari Maria, kok tidak diciptakan gimana? Melalui Maria dan itu Yesus keluar dari Maria, tidak diciptakan gimana? Yang diciptakan dari Maria tidak diciptakan gimana? Apa bedanya kamu dengan Yesus? Coba, kamu keluar dari Yesus dari itu, ibumu. Yesus keluar dari Maria. Kromosom X-nya. Nah sekarang kamu tidak usah. Kata ini nggak mengerti ya. Kamu silakan cari ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Gini. Tahta. Lu harus paham bahwa Alkitab final dan aktual itu mulai dari Kejadian sampai di Wahyu. Ya, Bang Zuma, assalamualaikum. Jadi tidak perlu dalil lagi bahwa kami yakin bahwa turun kalau udah punya dalil. Saya mau dialog pakai dalil. Dalil sudah. Mana dalilnya? Ya, Bang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma. Nanti kalau Bang Zuma langsung ganti Gurunda. Siap. Boleh saya jelaskan sedikit tentang Bunda Maria ini? Pak Tahta ini keliru. Elohim itu menciptakan manusia pertama itu Adam. Saya keliru, iya. Dia mengatakan Bunda Maria itu ciptaan, itu sangat keliru dan bidat menurut kekristenan. Itu. Berarti Bunda Maria bukan ciptaan. Berarti Tuhan juga nanti dia. Ciptaan itu Adam. Baru asal manusia itu dari Adam. Yang keluar, yang adanya ada sebabnya, itu ciptaan. Yesus tidak mungkin ada di dunia tanpa Maria. Mendingan kamu itu pakai ayat-ayat. Ini loh, Yesus Tuhan menurunkan ini loh dalilnya. Silakan. Sebentar, Tahta. Coba bayangkan tiba-tiba ada manusia muncul dari dalam, di bawah di pohon atau dari laut segala macam, terus orang sembah, ya itu berarti makhluk nggak jelas. Jadi kalau dia Tuhan Yesus Kristus datang supaya mengabarkan kasih kepada kita manusia langsung baik muka dengan muka, maka dia hadir sebagai seorang manusia dan dipilihlah seorang yang perempuan yang benar seperti Maria. Gurunda masih ada tamu, Ustaz. Oh iya. Ya, lanjut aja dulu Ustaz. Nanti langsung direbut ya. Silakan. Jadi gini ya. Segala sesuatu langit dan bumi itu makhluk. Tanda-tandanya makhluk itu apa? Dari tidak ada menjadi ada. Yesus itu awalnya tidak ada. Tiba-tiba Maria melahirkan Yesus. Berarti makhluk dia. Ya.
Mendingan kamu tidak usah mentuhankan Yesus pakai cara kayak gitu. Kita perang dalil kita, ayo. Perang dalil. Di mana ketuhanan Yesus itu? Silakan. Baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Yo, di mana ada Yesus di situ? Semua Baca. satu lingkup. Baca Alkitab. Iya mana? Saya tidak bisa bicara. Baca Alkitab maka di situ menunjukkan Iya yang mana? Kejadian yang mana? Ulangan kemana coba? Jadi gini, Mas Bro, supaya cara pandangnya begini. Gimana? Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab terakhir itu adalah perjalanan nabi-nabi sebelum adanya Yesus Kristus. Termasuk Nabi Yesus. Kabar baik itu melalui nabi-nabi. Lalu dijanjikanlah seorang yang akan datang langsung mengabarkan kabar baik, dan itu siapa seseorang Yesus itu? Kristus. Nabi juga apa bukan seseorang itu? Yesus Kristus boleh disebut nabi, boleh disebut raja, boleh disebut guru, semua pangkat di muka bumi. Berarti kalau dia itu seorang nabi, semua pangkat di muka bumi ini hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya nanya, ketika Yesus datang, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Tuhan menurut Yesus siapa? Jadi jangan dijawab. Sudah dinubuatkan, gini loh, akan ada lagi sang raja damai di kota Bethlehem. Tak kasih cara, Bang. Dengerin dulu, Bang. Dan waktu dia lahir itu ada bintang timur, ada orang Majus. Gantian, Bang Is, gantian ngomong ya. Silakan supaya begini jelas karena gantian dulu, Bang. Gak jelas mana teman-teman ini selalu dalil-dalil. Ya, kita itu dari Kejadian sampai Wahyu, maka jelas. Ntar kalau ada yang normal baru tata lagi ya. Ini yang nggak normal ini biar aku ya. Oke. Siap. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Siapa manusia yang apa? Yang lahir tanpa ayah, gitu ya? Ya. Oh iya, jadi tanpa ayah itu ada 3. Adam, Hawa, Melkisedek. Gitu. Yang tanpa ibu Adam, Hawa, Melkisedek, Isa 4 ya, afwan gitu. Ada 4 ya. Gitu. Mau dituhanin yang 3 lagi, Adam, Hawa sama Melkisedek atau gimana? Beda. Yesus Kristus beda karena apa? Semuanya tidak melalui proses kematian. Yesus Kristus melalui kematian 3 hari di dalam kubur, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Naik ke surga itu disaksikan orang. Sekarang saya tanya, di dalam muka bumi ini manusia siapa yang naik langsung ke surga disaksikan 5.000 orang lebih? Henok, Elia, Melkisedek. Henok tidak Henok tidak seperti itu, tidak begitu caranya, tidak ada saksi walaupun dinubuatkan bahwa dia naik. Tapi udah naik kan Henok sama Elia? Iya, Henok, Nabi Elia, Nabi Musa itu. Makanya Yesus waktu dimuliakan itu ada hadir Nabi Musa dan Nabi Elia. Makanya murid-murid tanya, murid bilang begini, Tuhan, Bang Kores, boleh sedikit Bang Kores? Ini dia bohong ini, Bang Kores. Dia bohong ini. Katanya Yesus naik disaksikan 500 orang. 5.000 katanya, ribuan katanya ini. Sebutkan salah satu nama saksinya, silakan. Jangan bohong ya. Ada di Alkitab, silakan. Nah, siapa namanya? Silakan. Kami merayakan kok. Kayaknya bukan 5.000 deh kayaknya. Berapa 500 kayaknya, bukan 5.000. Iya 500 Bang Kores. Kemarin kan Indonesia juga mengakui kita libur hari kenaikan Yesus Kristus. Bro juga itu menghargai itu. Kisah para Rasul 1. Kisah para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Iya, di situ. Jelas. Jadi kalau kekristenan mengakui Tuhan Yesus itu baca dari Kejadian sampai di Wahyu, maka enggak, semua Bang Is, aku tanya Bang Is, tadi aku tanya saksinya siapa, 1 orang, sebutkan namanya. 1 orang saja. Kalau enggak berarti bohong. Kayaknya bukannya KPR 1 deh. Kalau KPR 1 itu cuma muridnya yang lihat. Petrus dan Yohanes. Itu murid-muridnya. Jelas ya? Nah iya, kalau di Islam 12-12-nya lihat itu. Terima kasih teman-teman Muslim. Sama-sama. Tapi Melkisedek nggak dituhanin ya? Jadi proses tadi, apakah Melkisedek pernah mati dikubur dalam 3 hari di dalam tanah, di dalam gua lalu bangkit tidak gitu proses itu. Karena apa?
Konteks Yesus Kristus adalah datang mengalahkan maut. Maut itu apa? Semua orang di muka bumi ini tidak pernah mati, terus tiba-tiba dia hidup. Masuk deh. Tidak ada. Dan naik ke surga kalau hidup ya, macam mati terus mati yang apa itu istilahnya apa ya? Itu kan setelah itu pasti meninggal juga. Itu posisinya gini sih kawanku, kalau kita pandang secara Islam ya, kalau misalnya disalibnya cuma 3 jam, semua orang bisa bangkit. Wih, sungguh. Ini iya, kalau disalib cuma 3 jam semua orang bisa bangkit. Gua aja disalib bisa 3 hari gua. Oke, nggak mati-mati. Sekarang begini. Iya. Bangkitnya itu dalam hal apa? Bangkit sebagai manusia terus masih ada luka-luka, masih ada duri-durinya apa segala macam, itu sama. Iya, dan gua nggak Isenan. Gua bangkitnya nggak akan pindah tempat. Gua mati di kayu salib, gua bangkitnya di kayu salib. Nggak akan ada sulap. Nah, itulah ketuhanan Yesus di situ. Kalau Yesus kan, tidak posisinya bangkit, Yesus ini bangkitnya di goa gitu loh. Ya gitu. Maksud gua kan itu sulap banget. Sulap gimana? Kalau memang mau membuktikan lu bangkit di kematian, ya lu bangkitlah di kayu salib gitu. Jangan ada acara ke goa dulu, gitu kan? Itu kan ada minta izin. Ada raja. Yang ngapain diizinin? Pilatus itu punya panglima minta izin. Yang ngapain diizinin? Yesus secara baik, karena dalam walaupun waktu itu hukumannya seperti itu, tetapi masih ada yang berpikir untuk nah ini gitu loh. Kalau memang mau menyelamatkan manusia, kalau memang mau menebus dosa, Isenan, kenapa dia manja sekali gitu loh? Cuma Yesus korban penyaliban yang 3 jam terus sudah diturunin. Semua korban penyaliban lain itu didiamin berhari-hari, berminggu-minggu di atas kayu salib. Yesus doang yang manja. Katanya menebus dosa, kok manja? Sudah dinubuatkan bahwa takkan tulangnya satu pun tidak akan patah. Ya kalau nggak mau patah ya jangan, ya sekalian aja nggak usah mati lah. Nah, kok itulah itu yang harus cari tahu tentang kenapa Yesus mati itu. Itu satu ya Isenan, itu satu. Ini yang kedua sekarang. Ini tadi katanya Tuhan yang menebus dosa, tapi ujung-ujungnya daging manusia juga yang dikorbankan, Tuhan yang nggak mati. Ajaran apa ini? Nggak konsisten. Jadi peristiwa sekarang saya tanya, apa? Bagaimana you bisa mengalahkan maut? Kalau bagaimana gua bisa mengalahkan maut? Cara mengalahkan mautnya gimana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa, kalau dalam Islam seluruh yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Nah, tapi hanya Yesus yang mengalahkan maut, artinya dia setelah mati bangkit. Yesusnya mengalahkan maut apaan? Daging manusia yang mengalahkan maut itu, bukan Yesus. Ketika di dalam kubur 3 hari kemudian, you tidak tahu kan pertarungan Yesus dengan maut? Ya ujung-ujungnya masih banyak orang Kristen yang mati. Kalau orang Kristen sekarang masih pada hidup ya bener Yesus. Cuma kan posisi apa sekarang? Coba kakeknya Isenan masih ada kakeknya, masih hidup kakek. Tapi Yesus bangkit dan enggak, kakeknya Isenan sekarang katanya Yesus mengalahkan maut gitu loh. Mas kita bicara Yesus Kristus ya. Kalau kita sebagai manusia ya kata maksudnya gini loh, katanya mengalahkan maut gitu. Nah maksud gue gini, ngapain jadinya ketika ada orang Kristen yang masih mati-mati juga, kuburan Kristen makin banyak sekarang gitu ya. Yesus ini mengalahkan maut apanya? Mas, soal kematian itu adalah jalan untuk mendapatkan apa namanya, ketika kita punya kehidupan di bumi baik segala macam, itu jalan kematian salah satunya. Tapi ya kalau gitu jangan dibilang Yesus mengalahkan maut. Maut itu nggak kalah sama Yesus. Mengalahkan maut, bro. Kenapa orang Kristen masih mati? Dia bangkit hari ketiga. Kenapa orang Kristen masih mati? Substansi utama dalam keyakinan Yesus sebagai Tuhan adalah ketika dia mati lalu bangkit. Iya, kenapa orang Kristen masih mati? Kalau maut kalah, kenapa orang Kristen masih mati? Kehidupannya kekal itu setelah ada di surga, itu baru yang namanya kehidupan kekal. Mati sudah. Kores, kalau Anda tidak paham, baca di Pengkhotbah 12 ayat 7. Oke, kita baca Pengkhotbah 12:7 ya. Iya. Pengkhotbah 12:7. Pengkhotbah mana dia? Pengkhotbah itu di PL. Ini setelah Amsal 12:7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Yes. Nah kalau gitu Yesus bukan mengalahkan maut. Thank you Night, dalilnya. Ya. Jadi nggak ada upah dosa adalah maut, itu nggak ada. Wah. Thank you Night, dalilnya. Keluar jalur kamu, Pera. Enggak, thank you dalilnya lo. Gua pakai ini.
debu kembali menjadi tanah. Jadi apa yang Isenan Yesus yang tidak melalui proses hati, itu, Mas. silakan. jadi apa yang dikatakan Isenan itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis gitu loh. Yesus mengalahkan maut. Alah orang Kristen masih mati-mati aja, nggak kalah lah berarti maut. Menang malah. Kematian itu bukan ini, bro. Kita semua manusia sama ya. Kita semua manusia sama. Tidak ada satupun yang beda ya. Iya, artinya Hanya maut Yesus lebih berkuasa berbeda. daripada Yesus karena orang Kristen tetap mati-mati Buktinya, juga. Yesus Kalau mati. ini orang ini bisa mengerti tidak ini kalau. Ada apa, Bre? Itu ya. Sekarang kita kembali lagi ya. Kita Iblis kembali. melihat Daging Yesus, yang mati. ketika iblis Daging melihat yang Yesus dan yang dirasakan Daging yang orang- hancur. Ah, Tapi roh ketika tidak. Jiwa iya iya. tidak. Iya Kau ngerti punya roh jiwa tidak, roh mati, tidak. kalau nanti mati kau punya jiwa mati lagi begitu. Ya enggak, harusnya gini, ketika ada orang Jiwa percaya mati Yesus lagi. Tuhan, orang Kristen itu harusnya nggak mati, Saya percaya. daging dan rohnya gitu. Wah. Kami harusnya. tidak mati. bahaya ini, Daging cara- yang mati. Tapi roh Kok tidak. bahaya? Yesus katanya Iya. mengalahkan maut. Gimana Jadi sih? kemelakkan maut. Ini nanti betul. Nah, kenapa orang Kristen masih pada mati? Sekarang begini, Tapi Mas, kami Mas Pera. semua orang tidak akan Yakin bahwa mati. setelah kematian ada surga kan? Mati itu Iya. cuma daging. Nah, melalui proses surga ini kalau maut berkuasa dan segala sesuatu di muka bumi ini tidak Assalamualaikum, baik, Bang maka Andi. itu maut Waalaikumsalam. Coba kau semangat. tampilin mukamu itu, rasa nggak tidak? Kasihan si Kores di Dipegai banget. Iya. Coba, bro, coba tampilin Apa-apa. mukamu tuh kau rasa nggak tidak? Sakit. Sakit, ya itu. Iya. Itu daging Lah, saya yang terus Yesus hancur. ngapain mati kalau misalnya orang Kristen masih merasakan sakit Kita gitu loh? ini kan Ngapain manusia mati? berdosa. Oh, Kita ini Kayaknya manusia Kores ini berdosa. dijadiin Yesus deh. Lu dijadiin Yesus, Res. Datang Iya untuk nih, menebus bentar lagi manusia gua dari disalib dosa. ini. Hati-hati lo disalib lu. Ya, Yesus menebus dosa. Kenapa orang Kristen masih pada di penjara? Gitu kan? Itu lagi yang kedua kegagalannya. Ya, Yesus menebus dosa. Dosa mati sama maut nih, mati nih. Bareng Yesus nih. Yesus seakan-akan bom bunuh diri ya, sehingga dosa dan maut ikut mati. Kenapa orang Kristen masih di penjara? yang bom bunuh diri siapa? Yesus. Cara Siapa berpikir Yesus ini bunuh diri? Ya itu buktinya dosa sama maut ikut mati. Dosa sama mati kita mati gimana? Dosa sama maut kan ikut mati. Nah, ini kenapa orang Kristen Romo masih ada atau merasakan maut? Yang Orang tanya Kristen kau masih dulu, masuk Romo ada penjara. atau tidak? Apa tuh? Rohmu adakah tidak di dalam diri kamu sekarang ini? Ada. Loh, Mau kalau ngobrol. tidak ada kalau tidak ada kau mati, kau tidak bisa Yesus itu bicara. Kores bukan Yesus. Bukan, ini maksud gua. Hubungannya apa sama gua? Ini kan Yesus. Yesus ini kan menebus dosa Benar, dan juga menebus mengalahkan dosa, maut menebus gitu loh. manusia dari dosa. Nah, Ingat menebus itu. manusia dari dosa. Upah dosa kan Bukan- adalah bukan maut. orang Kristen. Kau dengar itu ya, bukan Iya. orang Kristen. Nah, kenapa Manusia ini dari semua dosa orang termasuk masih kau meninggal juga? Termasuk kau juga. Iya, Oke. nih gua ditebus oleh Yesus nih, gua ditebus Iya. oleh Yesus. Udah Padahal gua selesai, belum berdosa nggak usah gua. bicara banyak lagi. Udah Ya. selesai. Nah, kalau misalnya gua ditebus Yesus, artinya gua Udah, harusnya nggak mati. selesai. Tidak mati. Dagingmu Nggak yang mati harusnya. Kau Daging tidak itu mati mati kalau sudah kau mati kodrat. nanti, meninggalnya nanti. Saya juga nanti meninggal, dulu saya tidak mati. ada Nah, kalau masih Ada meninggal juga, saya ini artinya mati. Yesus jualan Mati. pepes kosong, Tapi roh saya kawan-kawan. tidak mati. Mengerti tidak? Lah memang dulu Adam ketika Oke. mati rohnya mati juga. Oh, dia itu kan Tuhan. Adam kok Tuhan? Apa Adam? Res. Adam mati. Res tuh Iya, yang gua tanya. Sa. Ya, ketika lalu- Adam mati, rohnya mati nggak? Adam. Rohnya tidak. Nah ya itu juga. Jadi tanpa penyaliban juga roh yang nggak akan mati-mati juga. Dari Adam aja udah nggak mati roh. Jadi fungsinya penyaliban ini apa? Fungsi penyaliban yang cuma 3 jam doang durasinya ini apa sebenarnya? Ngeprank. Makanya Kores Kenapa ini kalau sangat kecap? sesat karena Anda baca di Kejadian 3 ayat Tadi 4. ketawa-ketawa tadi lu. Sekarang saya mau tanya Iya. kamu dulu. Anda iya, baca lu di Sangat Kejadian sesat. 3 ayat Gua kan hanya 24. bertanya, Tapi lu bertanya mati kok dibilang langsung dikubur. sesat. Gua hanya bertanya Kenapa kamu langsung kawan-kawan. dikubur? Orang nanya kok dibilangin sesat gimana sih? Iya, bukan hanya bertanya gitu. Penyaliban Iya, Yesus yang kenapa 3 jam Yesus ini sesat? fungsinya Saya apa? tanya kau lagi dulu. Nabi Disalib Muhammad. jam 12, jam 3 Kenapa udah dijadi diturunin. baru dikubur? Apa-apa ada sih tebus dosa cuma Kenapa 3 kau jam. mati, kau punya ini mati, kenapa langsung dikubur? Apa tuh? Ya supaya nggak bau bangkainya. Nah, iya tuh sama tuh. Ya, Lah lalu- ya itu enggak, maksud gua gini, Kenapa maksud kamu gua. tidak ikut Nabi? Maksud gua gini loh kawanku, maksud gua gini, Dalilmu Kores dari ini mana? perah Istar ini yang kita Kenapa sedang ngobrol ini, Nabi kalau itu gua disalibkan, my bre, jadi kalau mau gua dikubur, disalibkan, kenapa kalian gua juga bisa langsung dikubur? seminggu di atas kayu salib gua.
baru mati. Yesus kok cuma ini yang namanya Tuhan anak Allah yang mati 3 jam doang udah meninggal. Dipindah lagi mayatnya. Itu karena bagaimana bagian permintaan dari coba Mas sekarang coba cari kerajaan maut itu di mana coba? Bus, dari kerajaan maut di mana? Oh iya, buat apa Yesus aja kalah? Itu, you harus ketemu apabila mati. Bangkit. Res, aku tanya satu sama dia, Res. Izin. Yesus kalah gimana? Bro, semua dengarkan. Buktinya dia kabur ke surga. Dengarkan Anda bertiga. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Yang mati di tiang salib. Kemanusiaannya. Manusia. Lahir sebagai Manusianya. Oke, Kemanusiaannya. Betul. Yang menebus dosa Anda manusia atau Tuhan? Manusia. Oh, manusia. Manusia yang menebus dosa dia. Kan tuh, gue bilang juga Bang Andi kan ujung-ujungnya manusia yang menebus dosa, bukan Tuhannya. Jadi manusia dan mati. Tuhan dan manusia. Tuhan itu kan manusia. Kok Tuhan ditambahin? Bingung lagi mereka. Bingung lagi. Makanya nggak baca di Yohanes 1 ayat 1 mereka semua ini, makanya bingung, keliru. Ya jadi jadi waktu Yesus disalib, kalian tidak laku. Waktu Yesus disalib, dengerin dulu, bro. Kalian tidak laku kalau dengerin dulu. Jadi waktu Yesus disalib itu Yesus bukan Tuhan ya, betul? Ya kamu ndak baca di Yohanes 1 ayat 1 tuh kamu keliru di situ. Enggak. Ini dengerin dulu. Waktu Yesus disalib, Yesus Tuhan atau dia manusia? Tuhan. Berarti Tuhan mati. Ya karena lewat kematian lah Tuhan ke dalam kerajaan maut. Oke, Tuhan mati. Tuhan lagi yang mati, bukan manusia. Gimana sih? Nah, ini Tuhan tidak pernah mati, dia di surga sekarang. Buktikan yang dilihat orang-orang di penyaliban itu firman, bukan manusia. Buktikan. Ya. Buktikan yang orang-orang ketika melihat penyaliban itu mereka melihatnya firman bukan manusia. Jadi abjad disalib gitu. Buktikan. Yohanes 14, Yohanes 1:14. Ya, kita coba kita lihat Yohanes 1. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Firman SGNeto. Firman telah menjadi manusia. Berarti Yesus manusia ya, bukan Tuhan. Kena. Apa yang kenanya? Apa yang kenanya? Berarti Yesus manusia. Berarti Yesus manusia, dia bukan Tuhan. Iya, memang Yesus telah berinkarnasi menjadi manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu di dunia. Oh, memang Yohanes 1 ayat 1. Oh, memang katanya. Memang katanya. Balik lagi. Anda mengerti Yohanes 1 ayat 1? Iya, firman telah menjadi manusia, berarti Yesus ini manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah karena dia keluar dari sang Bapa itu. Yesus keluar dari mana? Yesus keluar dari mana? Yesus keluar dari sang Bapa itu. Terus Bunda Maria mengeluarkan apa? Dia diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia sesuai dengan kejadian. Bunda Maria mengeluarkan apa, bro? Karena kalian mengeluarkan apa Bunda Maria? Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus, bukan mengeluarkan. Oh, jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Pak Handi, gimana Anda ini belajar sedikit lah kata-kata. Jadi Bunda Maria mengeluarkan Tuhan dari rahimnya. Mengeluarkan dengan melahirkan itu kan beda. Oh, beda. Oke. Anda sehat kayak ini Pak Handi. Belajar sedikit lah. Tadi Anda mengatakan Yesus itu keluar dari Bapa. Betul? Tadi Anda mengatakan Yesus itu keluar dari Bunda Maria. Memang keluar dari rahim Maria. Bukan keluar, melahirkan dengan keluar dari rahim itu beda. Oke, baik, ikutin. Bunda Maria melahirkan apa? Kau malah ketawa. Bunda Maria melahirkan apa? Bunda Muhammad. Bunda Maria melahirkan apa nih? Manusia atau Tuhan? Muhammad disunat. Yang lebih teliti, Bunda Maria juga melahirkan saudara-saudara Yesus yang lainnya lebih teliti. Siapa yang maksud Anda? Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Iya, sejarah tradisi mengatakan bahwa Bunda Maria juga. Mana dalilnya? Ini Laris nggak bisa diskusi satu-satu. Kenaik, Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Mana dalilnya Muhammad? Oh, jelas, karena Bunda Maria itu keturunan Adam, dia melahirkan manusia. Oke, berarti anaknya Maria bukan Tuhan ya, manusia ya? Iya, betul. Oke, jadi Yesus bukan Tuhan ya, dia manusia. Oh, Yesus memang Tuhan dan manusia. Kenapa? Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan? Bingung. Iya. Firman yang telah menjadi manusia. Iya. Loh, manusia atau Tuhan nih? Maria manusia. Jelas.
Ya sama seperti Andi. You mengatakan melahirkan Tuhan. Ntar dulu. Bayi yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Iya, betul. Tuhan menjadi manusia. Ciptaannya, betul. Satu. Cross, diam dulu, Cross. Isen, Tuhan menjadi manusia yang dilahirkan Maria, betul? Betul. Manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia yang lahir dari Maria adalah Tuhan. Oke, berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Dia aktivitasnya. Jadi penyelamatan itu tidak instan, bro. Ntar dulu, jangan ke situ dulu. Anaknya Maria ini, Isen. Anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Ini dulu supaya jelas. Gini. Nggak bisa. Anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Jawab dulu, difokuskan dulu satu nih, baru kita ke salib. Anaknya Maria adalah A, manusia, B, Tuhan. Jawab. Tuhan. Oke, Tuhannya Maria siapa? Tuhannya lahir sampai dengan naik Tuhan. Oke, Tuhannya Maria siapa? Maria adalah seorang yang... Saya nggak nanya Maria itu apa, Tuhannya Maria siapa? Tuhan untuk adalah untuk... Diam dulu, pertanyaannya sederhana. Maria melahirkan Tuhan. Waktu Maria melahirkan Tuhan, Tuhannya Maria siapa? Silakan. Bingung? Jawab. Ya, Tuhannya Maria sang Bapa itulah. Siapa lagi? Katanya melahirkan Tuhan. Ada dua Tuhan nih. Makanya kamu udah mengerti. Ada dua Tuhan ya? Tiga Tuhan lagi nih. Nih, di dalam dengerin baik-baik. Jangan pelimpang kalian semua. Dengerin ya. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Oke, boleh saya jawab? Enggak dulu, dia jawab nanti. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhannya Bunda Maria itu yang dia lahirkan? A, iya, B, tidak. Silakan. Jadi gini, seperti tadi awal saya sampaikan bahwa Maria adalah seorang perempuan yang benar-benar lurus. Saya nggak bertanya Maria itu siapa. Melalui untuk Salah jawab. Nggak ditanya Maria itu siapa. Siapakah Tuhannya Maria saat Maria melahirkan Tuhan? A, yang dia lahirkan. B, terserah Anda. Jawab. Oh tidak, cara berpikirmu nggak seperti itu. Maka saya nggak berpikir, orang nanya kok. Saya ulang lagi. Siapakah Tuhannya Maria saat Maria melahirkan Tuhan? A, yang dia lahirkan. B, terserah Anda. Silakan. Allah Bapa di surga. Berarti Bunda Maria tidak melahirkan Tuhan dong. Yang mengutus anaknya yang dikandung oleh Maria melalui Roh Kudus. Oke, jelas ya. Saya ulang pertanyaan lagi sekali lagi. Waktu Bunda Bunda Maria melahirkan Tuhan. Dengerin pertanyaannya makanya. Anda udah jawab tadi loh. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapakah Tuhannya Bunda Maria saat Bunda Maria melahirkan Tuhan? Jawab. Pitik pikiranmu, nggak bisa seperti itu. Orang bertanya kok. Harusnya harus pikirannya begini bahwa dikandung melalui Roh Kudus. Anda tadi, ya oke, saya ulang lagi dari awal, Pak Isen. Bunda Maria melahirkan Isen. Bunda Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Oke, saya jawab ya. Lukas 1 ayat 38. Oke, biar clear ya. Itu? Oke, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Bukan itu yang saya tanya. Salah jawab. Bukan itu pertanyaannya. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapakah Tuhannya Bunda Maria? Silakan. Mudah loh pertanyaannya. Mas, yang menciptakan langit dan bumi. Saya nggak nanya itu. Kejadian itu loh. Nggak ditanya itu. Ulang lagi. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kamu giring opini yang salah. Kan Bunda Maria melahirkan Tuhan kata Anda tadi. Anda yang ngomong sendiri loh. Biasa mau jebak tapi nggak bisa. Anda sendiri yang mengatakan. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Setuju nggak Bunda Maria melahirkan Tuhan? Atau diralat? Diralat apa tidak nih? Tidak diralat. Diralat. Terus ya lanjut ya.
Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, dengerin. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapa Tuhannya Bunda Maria? A. Yang dilahirkan, B. Bukan. Silakan. Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Berarti ada dua Tuhan. Ya, inilah konsekuensinya. Makanya kita mengenal konsep tunggal dalam. Ada dua Tuhan ini. Allah Bapa, Anak dan Roh Satu Kudus. dilahirkan, satu tidak. Ya kayak Pak Isen, ada dua Tuhan ya. Satu dilahirkan, satu tidak. Dia nggak ngerti Yohanes 1 ayat 1 firmannya itu. Diulang lagi. Mas, makanya Diulang lagi. Kita nggak pindah topik nih, sederhana loh ini. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, gitu ya. Siapa Tuhannya Bunda Maria? A. Yang dilahirkan, B. Bapak di surga. Jawab. Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Berarti ada dua Tuhan. Satu di surga, satu yang dilahirkan, betul? Baca Kejadian pasal 1. Pada mulanya Roh Allah melayang-layang dan Allah kemana-mana nih melayang-layang. Ini malah main layangan siang hari. Aduh panas. Baca Kejadian, ini menurut Alkitab saya. Baca Kejadian. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi yang dilahirkan Maria itu bukan Tuhannya Maria, tapi Tuhannya Kristen, betul? Firman Tuhan Allah Bapa di surga. Nah, dulu bang, kamu ini bang. Jadi yang dilahirkan Maria itu bukan Tuhannya Maria, tapi Tuhannya Kristen, betul? Allah, betul. Tuhannya manusia, Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Ini kenapa yang saya tanya adalah yang dilahirkan Maria ini loh yang nanti bakal disalib. Firman, iya dengerin. Firman, ya Tuhan ya. Oke, jadi Tuhannya Maria yang mana? Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus. Yesus adalah firman Allah Bapa. Oke, saya tanya lagi, apakah Maria menuhankan Yesus? A, iya, B, tidak. Pada awalnya, bro, Maria sebagai manusia, Maria tidak mengerti apa yang menjadi karya, tapi sudah mendapat ya sekarang Anda udah mengerti nih. Sekarang Anda udah mengerti. Siapakah nama Tuhannya Maria? Jawab. Jadi Maria pada awalnya setelah semua proses sampai Yesus naik ke surga. Saya ulang kembali. Siapakah Tuhannya Maria? Silakan. Allah Bapa. Oke, Allah Bapa. Stop. Siapakah nama Tuhan Anda? Siapa saya? Nama Tuhan. Ya. Tuhan Pak Isen siapa? Nama Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan itu dinamai. Satu-satu jaga lihat dulu kau. Saya berdua dulu. Saya ulang kembali, jangan diganggu. Pak Isen. Tuhan Maria siapa tadi? Diulang. Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Oke. Tuhan Pak Isen siapa? Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, firman-Nya yang menjelma menjadi anak manusia Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus. Kenapa panjang banget nama Tuhannya? Saya ulang kembali, jangan panjang, nama Tuhan kok panjang. Siapa nama Tuhannya Maria? Ya tadi jelas kok. Siapa? Pencipta langit. Jadi namanya bukan tugasnya. Bisa kita definisikan dengan namanya. Saya minta. Saya ulang. Menurut Alkitab adalah. Saya ulang kembali. Siapa nama Tuhannya Maria? Sebut nama. Siapa? Allah Bapa sampai Allah Bapa. Nama Tuhannya Pak Isen siapa? Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Artinya Yesus bukan Tuhan ya? Yesus adalah firman Allah. Saya nggak nanya firman Allah, berarti di sini Yesus bukan Tuhan ya? Wah. Sekarang mula. Ini karena ini gimana sih? Ribet banget Tuhan Anda ini loh. Iya memang ribet kan? Memang ribet. Kalau pikiran manusia berpikir depan belakang di sekitarmu nggak bisa. Orang nggak mikirin ya, Anda saya tanya gitu loh. Saya ulang ya. Jadi Tuhannya Pak Isen ini dengerin ya. Tuhannya Pak Isen Bapak. Tuhannya Maria Bapak. Tadi di sini Oten ini di sini tidak ada yang menuhankan Yesus. Oke? Oke Pak Isen, Anda tidak menuhankan Yesus, betul? Oh tidak, saya menuhankan Yesus. Saya menuhankan Yesus juga. Berarti Tuhannya Maria siapa? Allah Bapa sampai Pencipta langit dan bumi dan firman Tuhan secara Roh Kudus. Kalau gitu saya rubah pertanyaannya, Anda semua jawab boleh ya, dengerin. Apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Maria? A sama, B tidak. Jawab.
sangat sama. Sama. Oke, baik. Tuhan Anda namanya siapa? Allah Bapa. Sang Bapa itu. Sang Bapa itu berarti Yesus bukan Tuhan ya, Sang Bapa yang Tuhan ya. Yesus adalah firman-Nya. Yesus itu Tuhan. Oke. Tuhannya Maria siapa? Ya, Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya, Yesus juga. Oh, berarti Tuhannya Maria Yesus. Karena Yesus itu adalah firman-Nya Sang Bapa itu. Kan ini bertiga nih. Makanya baca Yohanes 1 ayat 1. Kalau ya. Atas kemanusiaanmu. Pak Isen. Nah, kesempatan kemanusiaanmu. Tapi kalau berpikir konteks keilahian. Ini saya cuma nanya loh, Anda yang pusing loh. Anda yang jawab, Anda menyalahkan saya gimana? Jawaban Anda menyalahkan orang. Karena padahal sederhana gitu loh. Diulang kembali. Diulang kembali, cerdas cermat. Tingkat SMP kelas 1. Siapa nama Tuhannya Pak Isen? Jawab. Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, firman-Nya yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan Anda ada berapa? Berapa? Sifat yaitu Allah Bapa. Saya nggak nanya sifat. Tuhan Anda berapa jumlahnya? Ya, satu lah. Satu. Baik, kalau satu namanya siapa? Allah Bapa melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Panjang banget. Mas, biar saya jelaskan. Ya, memang begitu. Kamu ketawa tapi kami memang begitu yang kami namanya. Tolong host kasih saya waktu saya jelaskan. Nggak usah dijelaskan, orang udah jawab. Kalau Tuhan, saya ulang ya, saya lepaskan ke host habis ini. Habis ini saya lepaskan ke host, saya udah capek. Kalau dengerin dulu, kalau Tuhan Anda hanya satu, pilih salah satu Tuhan berikut ini. A. Bapak, B. Yesus. Diam dulu, habis ini Anda ngomong. Pertanyaanmu bodoh-bodoh, nah, kalau Tuhan Anda cuma satu, pilihlah Tuhan berikut ini. A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Dipilih dulu salah satunya baru dijelaskan. Silakan. Saya tambah semua salah. Semua salah. Iya, karena Anda tidak mengerti Sang Bapa itu gimana. Jadi Tuhannya nggak ada yang disalahin semua ya. Aduh, sini bukan kamu yang nggak ngerti. Tuhan kok disuruh milih, itu lucu itu. Handi Selebes ini lucu. Loh, kok lucu? Loh, Tuhan kok disuruh pilih, gimana sih? Memang Tuhan ya, Tuhan, oke, Jagal, Tuhanmu berapa? Keyakinan kita sudah final. Jagal, Tuhanmu berapa? Tuhan itu nggak ada kok. Oh, Tuhan nggak ada. Tuhannya dia nggak ada. Udah cukup, lu diam. Tuhan kamu nggak ada. Selebe. Jangan ngomong lu Tuhannya nggak ada. Sekarang Pak Isen, siapakah Tuhan? Pak Isen. Tuhan berarti dia lebih. Pak Isen, siapakah Tuhan yang Anda tuhankan berikut ini? A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Silakan dipilih. Saya terima kasih Mas. Kalau pilihan semua benar, semua benar. Terima kasih. Semua benar. Kalau semua benar, ada berapa jumlah Tuhan yang saya sebutkan tadi? A1, B3. Dari ketiga itu Mas, dari ketiga itu tunggu prosesnya. Allah Bapa sampai dengan kelahiran Yesus sampai dengan keturunan Roh Kudus. Semuanya satu, tapi memproses penyelapan manusia sampai pendampingan manusia sampai nanti di surga kelak itu mengalami 3 proses. Oke, kalau begitu saya Allah Bapa sampai Oke, cukup. Udah dengar. Kalau begitu, Pak Isen, apakah Yesus dan Bapa itu sama atau berbeda? A sama, B beda. Sama. Yakin sama ya? Sama hakikatnya. Oke, sama ya. Terima kasih Naik. Yakin nih, gue pegang nih, gue kunci nih, sama nih. Sama. Oke, baik. Sama. Oke. Apakah Bapak punya fisik? A punya, B tidak? Mas Hendy, kalau pertanyaan seperti itu saya takut menjawabnya. Loh, katanya tadi Anda bilang sama, Yesus dan Bapa sama. Karena begini, saya manusia biasa tidak bisa mendikte keberadaan Allah Bapa di surga, Mas. Yuk catat itu. Tadi Anda bilang sama loh. Anda bisa, Mas. Itu yang sama itu hakikatnya. Oke, baik. Iya. Apakah arti hakikat? Apakah arti hakikat, Jagal? Hakikat artinya apa?
sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya atau kenyataan Tuhan keadaan itu sebenarnya sendiri. Bapak, dengerin. Keadaan sebenarnya Bapak dan keadaan sebenarnya Yesus sama atau beda? Sama. Sama, Yesus dengan baik. Bapa itu tidak terpisah. Apakah Bapak pernah menjadi bayi? Pernah atau tidak? Semuanya itu mau Saya nggak nanya bayi, semuanya. mau dewasa. Saya nggak nanya semuanya. Anda mengatakan hakikatnya sama, keadaan yang sebenarnya sama. Diam dulu. Ya, kita tahu keadaan yang sebenarnya Yesus adalah manusia. Pertanyaan, apakah keadaan sebenarnya Bapak adalah manusia? Silakan. Ya. Dari Yohanes 4:24 di situ. Pertanyaannya, Mas, ini. Bang Handi dari mana Pusing kalau ini. Yesus itu manusia? Ketika Allah mau menciptakan manusia, Allah menyampaikan begini bahwa baiklah kita menciptakan manusia yang sama seperti kita. Allah seperti manusia. Yang saya ulang ya. Tidak bisa dideteksi. Kalau menurut sesuai dengan Anda, pikiran. Bapak dan Yesus itu hakikatnya sama. Hakikat Yesus itu pernah menjadi manusia. Pertanyaan saya, hakikat Bapak pernah menjadi manusia atau tidak? Silakan. Allah Bapa menciptakan manusia segambar. Saya nggak nanya menciptakan loh. Kalau menyangkal sebagai ini ya bisa sebentar juga bisa dirubah. Pribadi Ini kan Anda menjawab Yesus itu satu sama hakikatnya dengan Bapak. Oke, langsung aja nih masuk nih ke topik nih. Langsung ke salib aja. Menjebak. Ini tidak menjebak, ini jawaban Anda loh. Oke. Hakikat manakah yang disalib? Hakikat Bapak atau hakikat Yesus yang disalib? Kemanusiaannya. Kemanusiaan, sifat. Gimana kamu mau kami menjawab sedangkan hakikat sang Bapa itu adalah tidak terlihat? Ini adalah kemanusiaan. Berarti Ya, berarti bisa hakikat kamu Bapak sama menamakan Yesus itu. beda. Kenapa bilang sama? Ya, makanya Anda kenapa baca Anda bilang Yohanes sama 1 kalau ayat beda? 1. Nah, Anda harus mengerti Yohanes 1 ayat 1. Kalau Anda mengerti itu ya sudah. Kenapa Anda tadi mengatakan hakikat Bapak dan hakikat Yesus itu sama, padahal beda? Kenapa Anda menyamakan hakikat yang berbeda? Ini yang gabrol di sini. Ya, hakikatnya itu adalah Allah sendiri gitu loh. Kopi kan? Yakin? Iyalah. Yakin ya? Bisa kejar nih. Oke. Hakikat Yesus adalah Bapa. Yakin ya? Sejak kapan ada hakikat Bapa dalam diri Yesus? Sejak kapan? Nah, sejak ada kalimat la hawla quwata illa billah itu. Apa itu? Loh, itu di Islam Apa itu? Masa nggak tahu? Apa itu? Emang di Bibelmu ada begitu? Loh, semuanya itu dari situ berawalnya. Masa Nggak ada, ini nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Pak Isen, Pak Isen, saya berdua sama Pak Isen dulu. Pak Isen ini orangnya baik loh. Pak Isen. Ya, gimana? Ya. Kakak, yang mengutus Yesus ke muka bumi siapa kakak? Allah Bapa. Jadi Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi. Jadi begini Mas, terima kasih. Saya waktunya habis. Jelaskan 2 detik. Nggak usah ini aja loh. Yang mengutus Yesus siapa? Allah Bapa. Oke. Pengutus dan diutus sama atau beda? Sama. Oh jadi sama ya? Sama. Oke. Yang manakah yang Anda tuhankan? Pengutus atau yang diutus? Sama. Jadi dua Tuhan. Satu Tuhan. Oke, saya ulang kembali ya Pak Sien. Proses penyelamatan manusia, ingat. Saya nggak minta Mas, penyelamatan dulu. Ini, aduh. Kita manusia ini dalam proses penyelamatan. Kalau tidak Yesus tidak hadir, Mas, hari ini kita perang-perang sampai hari ini. Saya nggak nanya itu, bro. Dengerin dulu. Jadi itu apakah Pak Sien, apakah pengutus dan diutus itu beda atau sama? Sama. Sama. Yang mana yang Tuhan? Semua Tuhan sama. Sama. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti ada berapa Tuhan itu? Satu. Yakin? Satu. Proses penyelamatannya. Diam dulu kau, diam kau. Oke, satu ya. Bener ya, satu ya. Dipegang nih kata-katanya nih, satu nih. Oke. Yo, satu. Oke. Yang mati di tiang salib siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang bukan Bapak. Dalam sifat kemanusiaannya. Bukan Bapak. Tuhan yang
di dalam kematiannya adalah wujud Saya ulang manusianya. ya. Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus itu menyatu, ya, Tadi kan waktu Mas tanya, dengarkan dulu, diutus. Bang. Jadi kan dia diutus, berarti Allah Bapa tetap mengendalikan. Apa Tadi sih? kan Mas tanya, pengutus dan diutus, ya udah. Jadi yang diutus. Anda menjawabnya sama diganti loh. salib, ya Anda kan menjawab sama. memang sama. Oke. Dalam fungsi berbeda. Oke, loh, kok sama fungsi berbeda? Gimana ceritanya sama? Nggak sama tapi fungsinya beda. Gimana Anda ini kok ribet banget sih, Sekarang Bang? saya tanya Mas. Kok ribet banget konsep ketuhanan Anda ini? Itu beda fungsi. Iya, kalau begitu sebutkan fungsinya Bapak apa, fungsinya Yesus apa? Silakan. Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi. Fungsinya Yesus Tuhan apa? Yesus Kristus adalah penyelamat umat manusia. Oke. Roh Baik. Kudus adalah penghibur dan yang memberikan jalan kehidupan bagi manusia setelah Yesus terangkat ke surga. Oke. Ketiga fungsi ini menyatu atau berpisah? Menyatu. Menyatu, yakin ya? Yakin. Oke. Waktu disalib mereka menyatu? Menyatu, tapi dalam fungsi berbeda. Saya tanya, nggak tanya fungsinya. Sekarang begini, makanya. Ntar dulu, Anda sudah, gantian. Anda udah menjawab menyatu. Tinggal jawab, waktu disalib apa mereka menyatu atau tidak? Halo? Menyatu. Menyatu ya, berarti Bapak ikut ke salib? Menyatu, dan yang disalib itu adalah sifat kemanusiaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari Maria. Waktu Yesus disalib, apakah Bapak ikut ke salib? Dengar bahwa sifat kemanusiaan. Saya ulang. Tadi Anda menjawab mereka semuanya ini menyatu. Dengerin dulu. Jangan giliran disalib, lu pisahin. Harus konsisten, bro. Apakah waktu disalib menyatu atau berpisah? Jawab. Menyatu. Menyatu. Berarti Bapak ikut ke salib? Menyatu, tetapi yang disalib adalah kemanusiaan Yesus Kristus. Kalau begitu ada yang melarikan diri kalau begitu. Oh, rahasia kerajaan Allah, rahasia Allah. Buset. Mas, kita terus diskusikan. Guys, kita cek di Matius 3 ya, bro. Ini baru saya pakai data nih. Tidak bisa kita. Bro, ini saya baru pakai data. Dengerin ya, saya baru pakai data. Berdasarkan argumentasi Abang bahwa mereka selalu menyatu. Kita cek waktu Yesus dibaptis. Yesus ada di Sungai Yordan di Matius 3 ya, 13 sampai ke bawah. Waktu Yesus dibaptis, Yesus ada di Sungai Yordan, Roh Kudus ada di awan-awan seperti burung merpati, Bapak di surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya, Bang, waktu Yesus dibaptis, bertiga ini menyatu atau berpisah, Bang? Silakan. Seulangin anak. Waktu Yesus dibaptis, mereka bersatu berpisah. Yesus waktu dibaptis, sekarang saya tanya, you yakin tidak yang soal tadi? Nah ini aja loh, Bang, sederhana, Bang. Matius 3. Tidak, saya tanya dulu, yakin tidak? Ini bukan keyakinan saya, ini kita menguji loh data. Matius 3, 13, 17. Yesus berdasarkan argumentasi Anda, ketiganya selalu menyatu, bersatu, menyatu mereka. Pertanyaannya, waktu Yesus dibaptis, apakah ketiganya menyatu atau berpisah? Jawab. Konteks pernyatuan yang you maksud ini tidak dalam konteks yang seperti selalu sama-sama terus satu ini, tidak seperti begitu. Oh, kadang menyatu, kadang berpisah. Hakikat, tapi dalam proses penyelamatan itu saya nggak nanya penyelamatan loh. Makanya Mas, waktu Anda sendiri yang ngomong menyatu loh tadi. Kok Anda ini kalau setiap Anda berargumentasi, kenapa Anda tidak memperkuat? Kenapa Anda jadi melemah gitu loh? Masalahnya Anda menyamakan manusia dengan sang pencipta itu kan nggak cocok. Oh, Anda yang menyamakan tuh. Anda yang menyamakan Yesus sama Bapak kok. Karena siapa yang menyamakan? Anda yang menyamakan manusia dan Tuhan. Anda menyamakan Bapak sama dengan Yesus, Bapak Yesus sama dengan Roh Kudus, ketiganya selalu menyatu. Anda yang menyamakan, Anda yang menyatukan, 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 Anda yang menyamakan. Selesai. Gitu loh. Siapa yang menyamakan Anda loh?
Nah sekarang pertanyaannya, kalau mereka sama satu hakikat, mereka selalu satu, sama satu hakikat, menyatu. Nah waktu dibaptis pertanyaannya, mereka menyatu atau berpisah? Jawab. Oke, pertanyaan itu saya jawab ya Mas. Ya, silakan. Mic-nya tetap on ya. Kejadian pasal 1. Saya nggak nanya kejadian loh. Allah menciptakan langit dan bumi. Saya nggak nanya kejadian. Salah jawab. Saya nggak nanya kejadian. Saya nanya waktu Yesus dibaptis. Sebentar. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini lain ditanya, lain dijawab, gimana sih nih Os? Os terangin dulu waktu Yesus dibaptis. Os terangin dulu. Jangan-jangan bahasa Indonesia nggak nyambung nih. Terangin dulu. Bang Is menjadi manusia. Ya Bang Is. Ya. Bang Is tahu tidak waktu pembaptisan Yesus itu Bang Is? Ya. Ada suara dari langit. Siapa itu suara dari tadi saya bilang. Ini kan. Ntar dulu Bang, coba. Ya. Enggak, itu kan ada suara dari langit satu, terus ada burung merpati dua, ada Yesus yang lagi dibaptis. Gimana sih Bang? Itu menyatu atau terpisah Bang? Sekarang begini. Yuk menggunakan pembaptisan itu untuk bertanya saya. Saya tanya, manusia di muka bumi ini siapa yang dibaptis lalu ada proses seperti itu? Kenapa lari ke sono ya? Ini bukti bahwa Tuhan itu anak Allah. Yesus Kristus anak Allah. Gini aja deh Pak. Sesuatu sudah membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Inilah anakku kasih, kepadanya aku berkenan. Ini saja kamu sudah seharusnya mengakui. Diakui sebagai apa? Gimana sih? Begini aja Pak Ihsan. Adakah manusia? Mas, udah final ya. Ya pertanyaan kita kepada mereka ya Pak. Manusia di muka bumi, coba kasih contoh ke saya. Manusia di muka bumi ini yang dibaptis lalu lagi terbuka, lalu ada Allah firman Allah di atas menyatakan bahwa ini adalah anak yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Oke, saya jawab. Sebutkan. Mana buktinya langit pernah terbuka? Loh, tadi yuk kan ngomong. Langit terbuka. Mana? Ya ampun, dalam bentuk Roh Kudus selalu firman Allah dari atas langit. Mereka itu berpisah atau menyatu waktu dibaptis? Tidak, jawabannya begini Pak. Tidak, proses tadi. Iya. Begini Pak, saya jelaskan. Manusia itu terbatas ruang dan dimensi kan enggak? Pak. Memang. Yesus waktu dalam kandung. Ya. Manusia terbatas ruang dan waktu kah? Dan dimensi. Terbatas. Oke, terima kasih. Berarti waktu Yesus tidak paham. Saya tanya dulu ya, waktu Yesus dalam kandungan terbatas nggak ruang dan waktu? 9 bulan, jawab. Kena lagi deh. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Karena Roh Kudus yang mengalir. Buset, lu pikir kandungan Maria seluas lapangan bola? Ya ampun. Terbatas coy. Anak Maria yang buset dah. Maria dikandung dari tiadaan sampai ada gitu dari firman. Saya tanya, pertanyaannya sederhana. Waktu Yesus dalam kandungan terbatas ruang dan waktu atau tidak? Ketika dia menjadi benih di dalam jawab saja. Maria, itu terbatas dia sudah atau tidak? Dan waktu sudah terbatas atau tidak? Dijawab saja. Mengikuti hakikat manusia. Dijawab saja, terbatas atau tidak? Astaga, ya kita jawab ini. Kamu udah menerima ya udah. Terbatas atau tidak? Karena manusia tadi kan hakikat manusia terbatas. Ya udah, jadi Yesus juga pernah terbatas. Karena dia manusia. Pencipta mengambil rupa sebagai manusia, membatasi dirinya yang sang pencipta itu karena dia adalah manusia gitu loh. Berarti kalau membatasi dirinya terbatas toh. Mas Andi, saya mau tanya. Nah, ya. Kena lagi lu. Kena. Lu selalu kena sama gue lu. Apa Pak Isen? Itu terbatas nggak tuh Yesus dalam kandungan? Manusia yang lahir di muka bumi terus ada bintang yang terang benderang di atas tempat dia lahir. Bintang apa? Bintang fajar. Dan ada malaikat lagi. Dan malaikatnya itu bagus loh. Di padang Efrata. Iya, malaikat itu mengawali bukan meneror. Kau orang Majus meramal bintang, penyembah berhala datang gitu. Aduh, capek ini orang kok dibahas apa kemana-mana gitu loh. Makanya berhentilah menuhankan anak orang. Itu anak orang loh. Lu dengar dengan baik. Pertama, kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu sudah dibuatkan beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Siapa yang mendibuatkan? Dalam kitab Zakaria. Di mana tertulis?
Di mana tertulis? Di Yesaya Yesus. Yang Yesaya 53. kedua, Enggak. Yesaya 53 yakin kita bahas. malaikat yang datang kepada Maria menyatakan Di mana bahwa tertulis Yesus dinubuatkan? Ada-ada aja. Terus engkau akan mengandung seorang anak dan namailah dia Raja Damai. Makanya Tuhan setelah lahir, Di mana Yesus pernah menjadi Raja Damai? Di mana? Di sanubat kita sangat sangat Hei, asing. di mana Yesus pernah menjadi Raja Damai? Di mana? Ya, apa yang kasihilah musuhmu? Di mana Yesus pernah menjadi raja? Di mana? Di mana istananya? Itu hanya Yesus. Enggak ada Bang Andi. Jadi RT saya sudah bisa Yesus. Orang dia menderita kok. Gimana punya Raja Damai dia menderita waktu hidup? Sedangkan orang maju saja menyembah dia masih baik kok. Gimana sih? Ya, berarti kamu kalau menyembah Yesus ikuti orang penyembah berhala. Itu orang maju penyembah berhala, peramal. Mas, kalau mau Kedua, Yesus yang di Markus 5 itu kok Matius sama Markus 5 itu orang yang kerasukan setan itulah yang menyembah Yesus. Setelah setannya keluar, berhenti menyembah Yesus. Jadi orang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan adalah orang yang kerasukan setan. Yang mengusir setan itu siapa dong? Siapa namanya? Oke, saya jawab. Yang mengusir setan siapa namanya? Yang terbawa oleh iblis adalah Yesus. Yesus Dan yang mengusir setan siapa namanya? Jujur Pak Handi. Jujur Pak Handi. Ya Pak. Oke, saya jawab dulu ya. Setan itu siapa ya? Ya saya jawab pakai data. Matius 4, 8 sampai 10. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Oke, jadi iblis ini membawa Tuhan ke gunung yang tinggi. Kalau ini Tuhan nih yang dibawa nih. Kemudian bersoal jawab. Endingnya iblis menguji Tuhan. Ya ini nih, iblis menguji Tuhanmu. Hei Yesus, ku berikan seluruh kerajaan dunia ini. Dengarin dulu Bang, ini saya jawab pertanyaan lagi nih pakai data. Kata iblis, akan ku berikan seluruh kerajaan dunia ini Yesus kalau kau mau sujud menyembahku. Disinilah Yesus mengusir iblis. Hanyalah kau iblis, hanya kepada Bapa saja kau harus menyembah, bukan kepada diriku. Betul. Karena dia pertanyaan adalah sekarang, itu. Yesus itu memerintahkan menyembah siapa kepada iblis? Jawab. Menyembah sang Bapa. Berarti bukan menyembah dirinya, betul? Oh, Yesus itu kan tentang firman-Nya. Kena lagi dia. Kena lagi dia. Yohanes 1:30, Bro. Oke, Anda 1:30. 10:30 apa 1:30? Aku dan Bapa adalah satu. 10:30 itu. Bukan 1:30, 10:30 coy. Iya. Salah lagi. Oke, kita bahas itu 10:30. Oke, sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Sejak kapan? Yohanes 10:30. Sejak dunia diciptakan. Oke, baik. Apakah waktu di dalam kandungan Yesus dan Bapa menyatu? Jawab. Melalui Roh Kudus. Kena lagi, muter lagi. Setiap argumentasinya kalah melulu. Diperkuat dong. Karena di dalam tahu bahwa 10:30 kepada Maria bahwa akan mengandung. Apakah Yesus baca Yohanes 14:24. Jangan pindah dulu. Oh, itu harus Anda mengerti. Kalau Anda salah terus. Kan kau bawa 10:30 tadi. Iya. Sekarang saya tanya, dengerin dulu pertanyaannya. Apakah waktu Yesus dalam kandungan Yohanes 10:30 berlaku atau tidak? Jawab. Ya berlaku karena dia adalah firman yang diutus oleh sang Bapa itu. Bunda Maria pernah mengandung Bapa, betul? Oh tidak. Loh, kenapa tidak? Yohanes 10:30 itu, dengerin ya, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Nah pertanyaannya, apakah Yesus dan Bapa satu di dalam kandungan? A, 1, B, tidak. Makanya Anda mengerti Yohanes 1 ayat 1. Lagi, muter lagi. Setiap data yang dibawa diputar lagi. Bukan diputar, Anda harus mengerti itu dulu. Kalau Anda tidak mengerti itu sesat. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Tadi Anda menjawab sejak semula Yesus dan Bapa sudah menyatu. Pertanyaan saya, waktu di dalam kandungan, apakah Yesus dan Bapa menyatu atau tidak? Jawab. Ya, sang Bapa itu adalah roh. Saya nggak nanya begitu, saya nggak begitu jawab. Apakah di dalam kandungan Maria Yesus dan Bapa menyatu atau berpisah?
Maksudnya Anda harus baca Yohanes 1 ayat 1. Lari-lari terus. Menyatu berarti Bunda Maria pernah mengandung Bapa, betul? Mengandung terserah Mas itu, tapi yang jelas menyatu. Berarti Bunda Maria pernah mengandung Sang Pencipta, betul? Iya, firman-Nya. Iya, berarti Bunda Maria pernah mengandung Tuhannya Bunda Maria. Iya, firman-Nya. Jadi Tuhannya Bunda Maria isi kandungan Maria. Betul. Betul, udah ngomong kayak dari tadi. Jadi Tuhanku adalah anakku. Jadi, sudah jelas ya. Jadi Tuhanku adalah anakku ya. Saya pikir dengan kemanusiaanmu, Mas. Ya udah, jadi Tuhanku adalah anakku ya. Itu adalah firman Sang Bapa. Semua orang tahu. Ya boleh, bisa. Tuhanku adalah anakku. Bisa katanya. Lu diam dulu naik. Ini lu diam dulu naik. Ini jujur nih Isen. Ini jujur Isen. Jadi Tuhanku adalah anakku gitu loh ya. Mana lebih tua? Mana lebih tua Maria daripada anaknya? Ketika Yesus sudah melakukan karya keselamatan, karena Maria kan sebagai perantara. Saya nggak nanya itu, Bang. Saya tadi sudah bilang bahwa anak pertanyaannya sederhana, Bang. Lebih tinggi Tuhan. Mana lebih tua Maria daripada mana lebih tua Maria daripada anaknya? Yesus. Lebih tua anak daripada ibu. Dalam Lukas 8, Yesus bilang begini, keluarga saya nggak nanya itu loh. Dan melaksanakan perintah Tuhan. Pak Isen, mana lebih tua Maria daripada anaknya? Tuhan, anaknya. Oh, jadi anak lebih tua daripada ibu. Iya. Udah, pinter Anda itu. Jujur Anda ini. Oh betul. Ya, saya butuh orang jujur kayak Anda gitu loh. Ya memang betul dan itu. Ya memang betul gitu loh. Artinya bahwa karena Maria sudah diberitahu oleh malaikat bahwa yang dikandung adalah Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Ya udah, artinya akan menjadi penyelamat. Iya, artinya anak lebih tua daripada ibu. Betul, karena ibu ini menuangkan anaknya. Gitu loh. Boleh. Ya boleh. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Kenapa salah? Ya iya. Ya nggak salah menurut Anda, yang menyalahkan siapa? Dengar kenaik. Kenapa? Apa masalahmu? Udah dijawab Pak Hen. Pak Hen jujur. Iya. Terima kasih Pak Hen, Anda jujur. Iya memang seperti itu. Jadi Maria itu adalah perantara. Jadi melahirkan seorang anak yang menjadi Tuhan, menjadi penyelamat bagi saya dan Mas Andi juga. Iya. Yang menciptakan Maria siapa Pak Hen? Pak Isen. Aduh, mulai putar-putar lagi. Ya. Kok putar? Cuma nanya. Jelas. So putar-putar lagi ya. Siapa yang menciptakan Maria? Maria tidak diciptakan, yang diciptakan itu Adam. Oke, siapa yang menciptakan Adam? Ya, Sang Bapa itu melalui firman-Nya. Yesus. Ya. Oh, berarti Yesus yang menciptakan Adam. Betul. Betul. Oke. Jadi Yesus menciptakan Adam, terus Adam beranak cucu menjadi Maria. Jadi Maria mengandung yang menciptakan kakeknya Maria, yaitu Adam. Betul? Boleh. Jadi isi kandungan Maria 9 bulan ini itulah yang menciptakan Adam, betul? Sifat kemanusiaannya. Kalau soal proses itu kan dari Allah Bapa. Kenapa diputar lagi sih tadi? Udah enggak kok diputar. Terima kasih Pak Andes karena menunjukkan bahwa Sang Bapa Tuhannya Kristen itu Maha Pengasih. Terima kasih. Jadi Yesus menciptakan Adam, kemudian Bunda Maria mengandung yang menciptakan Adam. Betul ya? Betul Pak Isen? Apa tadi? Yesus yang menciptakan Adam, betul? Betul, firman. Ya. Bunda Maria mengandung yang menciptakan Adam. Ya. Ya, berarti lebih tua anaknya Maria daripada Maria, betul? Lebih tua dari Adam. Ya, lebih tua Yesus daripada Adam. Benar. Udah selesai. Itu yang justru membuat pernyataan itu yang membuat sampai orang Israel itu membunuh Yesus karena mereka bilang berapa tahun udah dijawab ya, selesai. Itu sudah ya jelas. Mantap Bos. Lanjut. Ya bilangnya Abraham nenek moyangmu itu bersukacita melihat aku, bilangnya itu. Ya. Oke. Gak tahu ayat mana itu, tapi adalah kita kayaknya simple aja.
Iya simpel bro. Adanya berlete-lete dari tadi. Bukan karena kami mengerti. Contohnya Ini Pak gini loh Isen. Pak. Iya selanjut. Anda coba. Res, terus ini sudah dijawab pertanyaan saya Res. Anda coba. Mantap, buset. Habisin 1 jam menyamakan sendiri loh. Sang pencipta Jawab itu pertanyaannya Bang Handi. yang tidak terbatas ruang dan waktu dengan akal manusia yang terbatas ruang dan waktu, kan itu nggak cocok gitu loh. Ya, makanya kami dari pendeta tadi itu nggak kan ada kerjaan lucu-lucu sebenarnya. aja sebenarnya melihat sampean itu, cuma ya Iya. daripada Pendeta itu nggak ada kerjaan, bikin dia hibur-hiburan menjelaskan aja. sesuatu yang nggak masuk di akal kan gitu ya. Ya terus menurut Pak Pera yang masuk akal itu yang gimana? Yang dikatakan Tuhan dan tertulis. Aduh Mas, kalau ungkap-ungkap soal-soal hal-hal tidak masuk akal itu jangan deh. Yang pasti proses itu perjalanan mulai dari penciptaan sampai dengan penebusan dosa itu proses yang bukan gampang, dan itu misteri ilahi yang tidak bisa dideteksi oleh gampang banget manusia. Gampang banget. Gotong salib dibantu, haus dikasih minum. Oke. Baru 3 jam disalib diturunin. Apa yang susah? Nah, terus, apa yang susah? Mana yang sama dengan itu? Mana yang sama? Tunjukkan yang sama dengan itu. Yang sama dengan apa dengan Yesus? Banyak di tahun 70. Proses tadi. Nih, sini gua tunjukin sini. Ini. Ya, coba. Medical Theories of Crucifixion. Enggak, saya tanya manusia yang sama, yang proses Iya, itu. manusia. Ini manusia. Yang mana? Yang mana? Kapan kejadiannya di mana? Ini gua open cam ini gua open cam. Yang lu kira nyaliban cuma Yesus doang yang ngerasain. Semua orang ngerasain itu hal biasa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, mati dan bangkit tidak? Ya iya kan, Yesus cuma 3 jam bangkit lah dia. 3 jam doang. Wah. Nah, nih ya, historical. Saya tidak butuh itu ya, Mas. Saya tidak butuh itu terus. Tadi nanya katanya. Jelas ya. Jadi terima kasih, semoga mendapatkan hidayah. Tadi katanya nanya. Kristus sebagai juru selamatmu. Karena cuma dialah. Gak mau, disalib cuma 3 jam, nggak 3 hari. Nah, kalau nggak mau datanya ya udahlah. Nah, nanti saya mau izin lah, tadi saya lupa kasih tahu bahwa nanti saya punya waktu. Jadi mundur bukan berarti menyerah, tapi saya enggak kita mengerti kok, pasti ada aktivitas kan di belakang kan. Ya, jadi terima kasih Mas sama-sama. Tadi sudah saya di sini kita saling diskusi. Saya berterima kasih, kita di sini tidak singgung keyakinan nama-nama, tapi kita hanya membicarakan hal-hal yang betul-betul sehingga tidak menyinggung siapa-siapa. Saya berterima kasih. Sama-sama. Ini menjadi berkat. Dan saya semoga menjadi hidayah untuk My Bre Isyanan. Ya. Nanti kalau selamat melanjutkan aktivitas. Saya akan mampir lagi. Siap. Ini live kok sampai subuh. Ya. Naik dengan Pera, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Iya Pak Isne, Tuhan Yesus memberkati juga Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus nggak sempat memberkati, dia sibuk bangun rumah untuk Pak Mas Pera, saya berkati ya, Mas Pera, saya doakan ya. Tuhan memberikan hikmat kepadamu, Tuhan memberikan kekuatan. Iya, kita mendoakan mereka semua. Amin. Dan engkau mendapatkan hidayah. Dalam waktu dekat engkau akan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatmu. Amin. Aku udah didoain dari 2019. Oke, enggak apa-apa. Nggak ada yang datang. Saya akan gumulin lagi ya, Mas Pera, saya akan gumulin ya, lagi. Sama-sama. Mas, saya mau diri ya. Sama-sama. Ya. Jadi ini untuk sekedar info aja untuk Made of Cross ya, karena Isyanan udah nggak ada. Jadi kemarin itu sempet berapa kali gue ditantang untuk bersumpah dengan nama Yesus gitu. Berapa kali juga gue buktikan tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena gue waktu itu memberikan tantangan, berikan dua Alphard dalam seminggu, nggak datang. Nah, karena mujizatnya tidak terbukti, maka secara konsep Kristen bukan Tuhan yang asli gitu. Kami diajar juga jangan menghakimi. Jadi apa yang Anda bicara ini saya juga nggak ngerti. Jadi gue ditantang gitu. Itu di roomnya Andrew Manulang ya, gitu kan, ditantang. Kamu ini ya sok tahu soal Yesus. Sekarang gini aja untuk membuktikan supaya kamu percaya. Kamu minta dalam nama Yesus sekarang juga gitu. Oke. Itulah yang gue katakan. Begini loh Pak Pera, kadang-kadang pekerjaan Tuhan itu kita tidak mengerti. Mungkin Tuhan mengizinkan Pak Pera ada di Komal ini sehingga dengan adanya Pak Pera, orang-orang itu bisa mengerti kekristenan dengan lebih baik lagi gitu loh. Iya. Maksud gua gini loh, kalau misalnya kegiatan gua sehari-hari jangan dikait-kaitkan gitu loh, karena itu terlalu mudah. Yang gua belum lakukan dan belum ada, itulah yang dinyatakan gitu. Kalau nggak bisa ya bukan Tuhan yang benar. Karena kalau main pribadi-pribadi kayak gitu,
Waalaikumsalam Ustadku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau main pribadi-pribadi kayak gitu, gue yakin dari seluruh manusia Kristen yang ada di sini dan juga orang Islam belum pernah ada yang harinya dimundurin seperti gue. Tapi kan gue nggak pernah bawa-bawa itu dalam dialog. Jadi yang harusnya udah Minggu balik lagi ke Jumat, pernah nggak? Nggak akan ada, bre. Tapi apa gue ceritain nggak ada, karena cuma gue doang yang ngalaminnya, gitu. Nah terus? Ya betul, kalau nggak ada saksi itu ya nggak bisa sah itu. Itu dia kan, makanya gue nggak pernah bawa itu. Jadi mainnya yang tertulis aja. Kalau misalnya Tuhan berbicara seperti itu, maka itu wajib diimani. Tapi kalau Tuhan tidak berbicara seperti yang kalian ceritakan, ya itu jatuhnya fitnah kalian, kejahatan dalam iman. Itu kejahatan besar itu, gitu loh. Tuhan menjadi manusia. Kapan Tuhan yang ngomong kayak gitu? Yang ada ya saya 40 nomor 18 gitu kan. Akulah yang membentangkan langit dan membentangkan bumi gitu. Siapa? Dengan siapa kamu hendak menyamakan aku? Orang Kristen menyamakan Tuhan dengan firman. Waduh, kayak abjad dong. Kata-kata Tuhan bentuknya. Gitu. Iya. Siapa yang sama bisa begitu kasihnya dia kepada manusia sehingga dia menjadi ciptaan untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena dianya orang Kristen itu dia itu sebelum jauh dia ketetapannya itu kekal, Pak, nggak berubah. Iya ngerti gua, ketetapannya kekal. Sebelum kita jauh ke apa manfaat dari dia turun ke bumi, dianya sendiri atau firmannya? Maksudnya gimana, Pak? Iya kan, orang Kristen bilang yang disalib firman Allah, bukan Allahnya. Kayak mana? Katanya dia sendiri yang bakal disalib gitu. Nanti kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata yang disalibkan dagingnya, bukan Tuhannya sama sekali. Lah, kayak mana ini konsepnya? Begini Pak Vera, kalau kita ini manusia, kita bisa mengatakan dia, kamu, mereka. Tetapi kalau sang yang Esa itu, kita tidak bisa mengatakan begitu, karena dia itu mempunyai kuasa dan kuasanya itu mutlak, tidak terbantahkan. Gitu, iya, cuman posisinya kayak gini, Tuhan itu kuasa, iya, tapi seberkuasanya Tuhan pasti akan menceritakan kuasanya tentang apa saja gitu. Yang tidak diceritakan ya jangan disebut gitu, karena jatuhnya fitnah. Ada Allah Bapa ngomong firmannya ini setara dengan dia, kan nggak ada. Ngapain ngomongin kayak begitu gitu kan? Dari tadi juga Net of Truth bahwa Yohanes 1 nomor 1, ini kan Yohanes yang ngomong, bukan Allah Bapa, kayak gitu. Iya, karena mereka mendengar dari Tuhan Yesus kan. Nah, Yesusnya sendiri kapan ngomong kayak gitu? Nggak pernah. Oh, Yesus itu disebut guru kan, itu loh. Iya. Nah, ketika guru ini menerangkan bahwa firman itu setara dengan sang pemilik firman itu, di mana kan nggak ada. Ya karena memang dialah sang firman itu, Pak. Nah, di mana Yesus mengakui dirinya firman? Nggak ada juga. Jadi ini perbedaannya Islam dan Kristen. Ya, akulah dia, barang siapa yang percaya kepadanya maka akan selamat. Nah, itu kan ada ayatnya. Kapan Yesus bilang dia itu adalah firman? Kapan Yesus bilang dia di situ adalah firman? Nggak ada juga gitu. Fitnah aja semua isinya. Bukan, Anda mengerti ya arti firman di dalam kekristenan itu? Logos. Logos itu a word. A word, apa itu a word? Sebuah kata. Dalam Islam itu kalimah. Kalimah itu apa bahasa Indonesianya? Kata, gitu. Kalimah bukan kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Arabnya jumlah. Permasalahannya begini, Pak. Sampai daftar-daftarnya, memra-memranya gue ngerti. Iya, pertanyaannya begini Pak Vera. Kalau perkataan Vera itu berkuasa kah enggak? Ya, perkataannya Vera berkuasa enggak? Gua sih yang sebagai pemilik perkataan. Kalau gua tidak mengeluarkan kata-kata nggak bisa keluar. Iya, contohnya begini loh. Seperti saya bilang Vera, tanduk kamu yang dia ada di foto tuh dihilangkan karena tidak baik. Ya kan? Tidak langsung fotomu itu hilang kan, kecuali kamu melakukannya kan. Itu. Kalau Tuhan itu logosnya itu langsung bekerja. Jadi yang ngomong ini logosnya atau sang pemilik logos? Ya, sang pemiliknya itu kalau berfirman atau logosnya itu iya langsung bekerja. Gitu. Jadi nah artinya dan logosnya berlogos kan gitu kan? Logikanya nggak masuk kawanku. Gini loh Pak, tidak terbatas ruang dan waktu dan akan terjadi. Gitu loh Pak. Kalau tidak terbatas ruang dan waktu itu tentang selalu ada. Ini kita yang logos dulu, logos aja belum beres. Logos tidak akan lekang oleh abadi.
Ya, Bre, dalam Islam begini itu ya, loh. sini gua kasih paham. Yang namanya sifat bicara itu melekat kepada entitas. Lalu kemudian entitas inilah yang mempunyai kehendak untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sifatnya ini. Nah, sifat yang kita bahas ini sifat bicara gitu. Lalu sifat bicara ini memproduksi apa? Memproduksi kata-kata. Jadi tanpa sifat bicara, kata-kata tidak akan ada. Tanpa sang pemilik sifat bicara, maka bicara pun tidak ada gitu. Jadi ada runtutan gitu loh. Nah, kadang-kadang kawan-kawan Kristen ini ketuker gitu. Ya, lu menuhankan logos, lu menuhankan kata-kata, sedangkan kata-kata ini diproduksi gitu. Kata-kata ini merupakan makhluk, ciptaan kata-kata ini. Ciptaan dari apa? Dari Lego. Lego itu apa? Sifat bicaranya Tuhan dalam bahasa Yunani. Ya, orang Kristen mana paham sampai sini? Itulah kekeliruan sampaian. Ya, kalau kami di dalam keesahan Sang Bapa itu terdiri dari Firman dan Roh Kudusnya, itu tidak bisa dipisahkan gitu loh. Dan yang memberi kehidupan itu adalah Roh Kudus, yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Firman-Nya. Jadi ketiga-tiganya itu adalah satu. Makanya di dalam Alkitab aku diutus, ya, itu karena dia dari Sang Bapa itu, Firman itu diutus kepada manusia untuk keselamatan. Kenapa? Karena ketetapan Sang Pencipta dari awal mulanya ketika Adam yang jatuh itu, mereka pasti akan mati dalam dosa mereka. Tetapi karena kasih Sang Bapa begitu besar, dia mengutus Firman-Nya untuk membuka jalan kembali bagi yang percaya dan menerimanya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika Anda tidak percaya akulah dia, maka Anda akan mati dalam dosa-dosamu. Karena manusia yang percaya itu mati-mati juga malah lebih parah matinya. Yang Ya, percaya memang mati-mati juga lebih parah. Semuanya akan mati, Pak. Cuma Nah itu dia, jadi apa ya, Tuhan itu nggak mungkin ngomong sesuatu yang sia-sia dan kosong gitu loh. Oh, tidak sia-sia, Pak. Lah ya, tadi udah disetujui mati kalau semua. tidak sia-sia, Pak, Kristen itu tidak berdiri selama ribuan tahun. Dan Anda harus mengerti, ketika Kristen berdiri itu banyak sekali yang mati karena imannya. Tetapi karena percaya dan yakin dengan segalanya itu, mereka bertahan, dan kamilah yang menerima sampai sekarang. Ya kalau misalnya soal berdiri setelah lama maka benar, ya Zoroaster gitu kan, Konfusianisme gitu kan, Shamanism, itu semua lebih tua dari Kristen sendiri gitu kan, Yahudi gitu, apalagi yang setelah Yahudi itu Greek mitologi, itu semua masih hidup sekarang gitu loh. Hindu. Jadi yang itu juga. Jadi bukan perkara benar dan salah itu bukan awet-awetan gitu loh. Kebenarannya standarnya seperti itu, Hindu lebih lama dari Kristen, sampai sekarang masih ada Hindu. Di India mayoritas. Saya begini loh Pak, kami orang Kristen itu, bapak-bapak gereja kami, kalau ketika mengajar atau di gereja itu dia bawakan ajaran Tuhan Yesus, tidak pernah mengajarkan tentang agama si B, agama si B, itu nggak pernah Pak, itu loh. Jadi sekarang kalau disamakan nggak bisa. Makanya Pak. terkungkung kalian. Sekarang bro naik gini aja, apa sih dampak nyata dari Tuhan datang ke dunia itu? Contoh begini ya. Ketika Tuhan mengutus Musa, dampak nyatanya kan ada tuh, mampu membawa bangsa bangsa Israel dari Mesir, ya, memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, Allah mengutus Nabi Muhammad, dampak nyatanya adalah sejazirah Arab menjadi Muslim, menjadi Islam, ya kan? Dan dampak nyatanya sampai sekarang masih ada. Nah, sekarang dampak nyatanya Tuhan datang ke dunia itu apa untuk Israel itu? Karena kita tahu bahwa Tuhan datang itu untuk Israel kan, dalam kitab Anda. Nah ini dampak nyatanya apa yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat gitu? Apa dampak nyatanya? Ya, dampak nyata yang paling bisa kita lihat itu adalah manusia menjadi lebih baik Pak. Itu yang paling penting. Karena sebelum ada Tuhan Yesus datang ke dunia, manusia itu kacau. Kacau. Nah sekarang nggak kacau. Apa sekarang nggak lebih kacau? Ada pernikahan sesama jenis di gereja. Ada pembunuhan. Nggak ada perubahan. Di gereja ada pernikahan sesama jenis Pak. Di mana Pak? Anda bisa tunjukkan bukti kan? Apa tuh? Gereja pernikahan sesama jenis itu di mana? Anda bisa buktikan. Tunjukin Bang Kores pernikahan di gereja sesama jenis Bang Kores.
Ini ahli data nih Bang Korea. Gereja yang diakui ya, bukan gereja yang apa ya, yang cuma gereja abal-abal. Iya, harus diakui karena begini loh, Kristen itu contohnya seperti Paus ya, itu sanatnya dari murid Yesus. Net of Cross ini ya, Net of Cross ini Katolik ya? Yes. Katolik tunjukkan Bang Kores. Pernikahan di gereja Katolik, pernikahan sesama jenis loh. Bahkan Paus Paulus sendiri yang mengizinkan. Gimana sih? Tunjukin Bang Kores data itu Bang. Ya kalau nggak salah di Belgia yang itu tuh gitu. Nah iya, di gereja Katolik Belgia. Tunggu. Jadi dampak nyatanya ini apa? Saya nggak melihat sama sekali dampak nyata. Kalau Anda tadi mengatakan sekarang lebih baik, enggak, sekarang lebih buruk. Loh gini loh Pak, jangan ambil contoh di situ, ambil di dalam Alkitab. Adakah menyatakan menikahi sesama jenis itu loh di dalam Alkitab? Kalau Anda mengambil di gereja zaman modern, zaman sekarang itu tidak bisa, karena ada oknum-oknum yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kalau memang Tuhan betul-betul datang ke dunia, ya kan, semua itu beres gitu loh. Tapi ini kok nggak membawa perubahan apa-apa. Pak Jokowi datang ke Sumatera Barat kemarin, masalah bencana alam beres diatasin. Ngasih sumbangan ini itu. Lah ini Tuhan datang ke dunia ini apa yang dampaknya ini apa? Ini Catholic priest blame same sex couple. Itu gereja abal-abal itu. Bukan, saya mau Jerman. Anda kutip dari Alkitabnya, jangan yang oknumnya. Oh, kalau di Bible-nya ya inilah bre, apa namanya, kasihilah sesamamu. Ya kasihi kan beda dengan pernikahan sesama jenis, kan arti dan ayat itu ya, kan ada yang berbeda. Di Bible juga nggak ada kasihilah kamu dengan lawan jenis, nggak ada juga bre. Seharusnya itu bisa dicegah oleh Tuhan. Setelah Tuhan mati di tiang salib, maka tidak ada lagi dosa-dosa, kan seharusnya seperti itu. Tetapi kalau dia sudah mati di tiang salib, dosa tetap berkecamuk, tetap merajalela, ya nggak ada gunanya Tuhan datang. Makanya kami Kristen itu mengerti free will, karena Anda tidak mengerti, makanya Anda tidak paham. Contoh Islam datang ya ke dunia, tidak ada pernikahan di sesama jenis di masjid, nggak ada, nggak ada. Makanya tadi saya bilang, ketika Musa datang diutus oleh Tuhan, dampak nyatanya ada, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Islam datang, ya kan, di Arab, ke Jazirah Arab yang tadinya manusia barbar, ya, punya anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup, orang perempuan hamil jadi taruhan judi. Itu laki-laki atau perempuan anaknya, untuk membuktikannya laki-laki atau perempuan dibelah itu, hidup-hidup itu perempuan itu. Tetapi setelah Islam datang, nggak ada lagi itu. Nah, sekarang dampaknya Tuhan datang ke dunia itu apa? Yang nyata. Coba tunjukkan deh ke saya deh. Iya, dampaknya nyata Tuhan Yesus datang ke dunia itu, Anda bisa lihat perilaku manusia di dunia ini lebih baik. Itu. Lebih baik apa? Ketika mereka mengenal Tuhan Yesus, perilaku mereka lebih baik. Mereka mengasihi. Apanya sendiri itu? Lebih baik apa? Itu kan oknum, bukan ajaran. Makanya saya minta yang real gitu loh. Iya, real itu kalau contohnya Bible berjalan, ya, menerima Tuhan Yesus pasti lebih baik. Datang, manusia mencuri, merampok, membunuh, berzina, ya kan, menyembah berhala dan sebagainya, perjudian, mabuk-mabukan. Setelah Tuhan datang, ya untuk menghapuskan dosa, seharusnya ini nggak ada lagi. Tetapi kalau masih banyak, ya nggak ada gunanya Tuhan datang. Iya, karena Anda harus mengerti free will, Pak. Nah, ya berarti ada perbedaan sebelum Tuhan datang dan sesudah datang, nggak ada perbedaan, bos. Berarti Tuhan datang tidak memperbaiki dunia. Dunia penjajahan di mana-mana. Ini orang-orang yang ngaku punya Tuhan Yesus. Mayoritas penjajah di dunia ini orang-orang yang mengaku Yesus Tuhannya. Coba tunjukkan ke saya
Ada orang yang ngaku Tuhannya Allah menjajah, tunjukkan ke saya. Negara mana yang pernah dijajah oleh orang yang Tuhannya Allah? Tunjuk ke saya. Yang jelas, dunia tanpa Yesus Kristus itu dunia yang kacau. Dengan adanya Tuhan Yesus, ya, dunia menjadi lebih baik karena mengajarkan kasih. Justru dengan datangnya Tuhan ke Yerusalem mati dibunuh, mendatangkan kekacauan. Sampai sekarang di sana itu masih perang terus di Israel itu nggak pernah damai itu. Perang salib itu apa latar belakangnya itu? Untuk menguasai tanah kelahiran Tuhan. Tuhan kita pernah mati di sana, mari kita kuasai. Ya justru mendatangkan kekacauan di Israel sampai sekarang. Coba Anda lihat, utusan Tuhan datang ke Mekah. Ya, ada Mekah pernah perang. Di Mekah ya, di Mekah Madinah. Nggak pernah terjadi gejolak di sana. Ini tanah Israel, di mana Tuhan lahir dan mati di situ. Sampai mulai Yesus lahir sampai sekarang masih kacau. Pembunuhan yang dilakukan tentara Kristen ya di Yerusalem itu darahnya sampai selutut itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara Tuhan mati di situ. Apanya membawa kebaikan apa coba? Saya ingin tahu deh. Dampak nyatanya itu apa? Mana yang lebih baik? Musa datang, Tuhan mengutus nabi-nabinya, atau Tuhan datang sendiri? Mana yang lebih baik? Musa datang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nabi Muhammad datang membawa manusia lebih baik, yang tadinya berjudi, berzina, membunuh, merampok, ya mabuk-mabukan. Nabi Muhammad datang, hilang semuanya itu di Jazirah di Mekah dan Madinah. Sekarang apa dampaknya Yesus datang ke dunia? Apa? Pak Babel, boleh saya bertanya? Anda dengan saya terhubung di sini ini menggunakan internet. Pengikut siapa yang menciptakan itu? Bro, kalau Anda itulah manfaatnya satu daripadanya. Ini nggak ada hubungannya dengan kitabmu. Nggak ada hubungannya dengan kitabmu. Di dalam kitabmu di mana berbicara tentang teknologi, berbicara tentang sains. Apakah Anda buta sejarah? Ketika abad-abad pertengahan di mana orang percaya Bible sepenuhnya, mereka menjadi bodoh. Bahkan seorang ilmuwan yang namanya Galileo menjadi korban kebodohan gereja, dihukum dia gara-gara membuat pernyataan yang berbeda dengan di Bible. Galileo menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari. Sementara menurut Bible, pusat tata surya adalah bumi. Sehingga matahari disuruh berhenti di atas Ayalon. Coba, kalau Anda betul-betul mengimani Bible, Anda tidak akan maju, bos. Ayo, ayat Bible mana yang sesuai sains? Tunjukkan ke saya sini. Apakah manusia yang seperti keju di dalam perut? Ayat 10 ayat 10? Saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan bahwa yang menciptakan ini internet yang kita bicarakan itu ini agama. Pengikut siapa? Agama. Ketika Pengikut orang Kristus, Islam, kan? bos, nih saya tunjukkan ya. Ketika orang Islam dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, orang Islam dalam keemasan. Anda apa tidak tahu bagaimana ilmuwan-ilmuwan Islam bermunculan ketika mereka itu dekat dengan Quran? Orang Kristen maju dalam ilmu pengetahuan karena jauh dari Bible. Orang Islam mundur di bidang ilmu pengetahuan karena jauh dari Quran. Artinya apa? Kitab suci, ya, Bible, kalau kita percaya penuh, Anda menjadi bodoh. Bagaimana tidak bodoh? Anda bisa mempercayai ada tumbuh-tumbuhan bisa hidup tanpa ada matahari. Karena tumbuh-tumbuhan hidup di hari ketiga, matahari diciptakan hari keempat. Bagaimana orang bisa percaya di hari kedua ada penguapan? Ya hendaklah langit itu memisahkan air yang di bawah dan di atas. Terjadi penguapan di situ karena tidak mungkin air tiba-tiba berupa air naik ke atas, itu nggak mungkin. Air naik ke atas berupa penguapan. Bagaimana ada penguapan di hari kedua, mataharinya diciptakan hari keempat? Coba itu Anda percayai deh. Saya yakin kamu bodoh. Ya, kamu sekolah, ya, tumbuh-tumbuhan bisa hidup tanpa matahari, Bu Guru. Nih, Kejadian 1 ayat 9 sampai ayat 13. 0 nilaimu. 10 tahun dia di kelas 1, Pak Dek. Coba. Orang
Orang Kristen mana yang menjadi jenius, maju di bidang ilmu pengetahuan berdasarkan Bible? Tunjuk ke saya. Ayo tunjukkan ke saya. Orang Kristen mana yang bisa menunjukkan ke saya? Kalau Anda waktu malam Pak, lampunya kan gelap, Anda menggunakan lampu, siapakah penciptanya? Itulah fungsi daripada adanya Kristus. Ya. Anda kau kira lampu itu dari mana? Dari Muslim awal mulanya itu. Anda ngerti tidak teleskop? Ini awalnya dari Muslim. Kalau tidak ditemukan angka 0 oleh orang Muslim, nggak ada teknologi. Karena teknologi itu juga mulai dari angka 0. Dari mana itu? Kau kira dari mana angka 0? Aljabar, ilmuwan Muslim. Aduh, Anda ini hanya meneruskan apa yang ditemukan oleh ilmuwan Muslim. Berbicara tentang apa namanya teleskop Muslim. Gimana sih? Intinya kehadiran Tuhan Yesus itu membuat manusia lebih baik karena kebanyakan ciptaan. Bukan ke saya lebih baik apanya? Ya, apakah contohnya setelah seperti Yesus datang ke dunia tidak ada lagi pencabulan, tidak ada lagi pemerkosaan, tidak ada pemabukan, tidak ada perkawinan sesama jenis? Nggak hilang, semua itu nggak hilang. Ya, itu hilang kalau mereka betul-betul mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ya, justru yang mengikuti ajaran Yesus mengadakan perkawinan sejenis di gereja, di Katolik. Anda masih nyangkal itu? Coba tunjukkan ke saya, di dalam masjid ada perkawinan sejenis, tunjukkan ke saya. Coba tunjukkan ke saya ada tempat prostitusi yang punya haji, coba tunjukkan ke saya. Anda kan Haji berasumsi seperti Ahmad itu. ini pemilik apa tempat prostitusi, coba tunjukkan ke saya, nggak ada, bos. Ya udah itu saja. Terima kasih. Lanjut Bang Andi. Yang jelas begini ya lah bro. Ya jelas dunia lebih baik karena ada Tuhan Yesus. Gak bisa begitu. Coba tunjukkan ajaran Yesus. Nih kalau dunia lebih baik ya. Coba tunjukkan ajaran Yesus bagaimana cara strategi berperang. Ada nggak? Strategi berperang? Mempertahankan harga diri bangsa, ajaran Yesus mana? Katanya dunia lebih baik. Harga diri bangsa gimana? Iya, di mana ajaran Yesus mengajari kita ya mempertahankan harga diri kita dan negara kita saat kita akan dijajah oleh negara lain. Di mana ajaran Yesus itu? Iya, kasihilah sesamamu itu berarti kasihilah sesama bangsa kita. Begitu Pak. Kayak gini loh ya. Kita harus berjuang untuk bangsa kita ketika Tuhan memerintahkan kita kasihilah sesama. Kamu kok nggak mendengarkan saya bicara ya? Ini bahasa Indonesia kamu nggak dengar gitu loh. Saya ulang ya. Dengerin dulu, saya ulang. Ini aja Bang Andi. Hukum apa yang ada di Kristen yang bisa diterapkan di Indonesia? Hukum. Nah, coba tunjukkan ke saya deh. Manfaatnya Kristen untuk Indonesia ini apa? Apa yang bisa diambil? Kita bukan berbicara oknum ya, berbicara hukum, ajaran. Coba tunjukkan. Kalau kasih sesamamu, Buddha lebih daripada itu. Ya, Buddha itu saking kasihnya, dia itu tidak mau membunuh hewan untuk dimakan, itu nggak mau. Saking kasihnya dia. Buddha lebih hebat kalau berbicara tentang kasih. Ayo tunjukkan aturan di Bible mana yang bisa diterapkan di Indonesia. Kalau Anda tanya aturan Islam mana yang diterapkan di Indonesia, banyak. Bank syariah ada di Indonesia. Ya, bagaimana cara menikah ada di Indonesia. Coba tunjukkan ke saya deh. Aturan Bible apa yang bisa diterapkan di Indonesia? Ayo sih. Ya kasihilah sesamamu itu. Karena saya mengasihi bangsa saya, ya saya harus berjuang untuk bangsa saya. Itu Pak. Biarin gua ajar Pak. Inilah bro. Kalau ada musuh datang nih menjajah kembali Indonesia, apa yang bisa kita pakai di Bible? Silakan. Kasih musuhmu. Oke. Apa benar itu? Benar?
Saya harus mengasihi saudara-saudara saya, kan perintah utamanya. Ya, saya harus berjuang bersama saudara-saudara saya. Kalau ada musuh, oke lah, ambil ke rumahmu sendiri deh. Kamu dari tidur nyenyak nih. Ada maling merampok masuk ke rumahmu itu dikasihi atau dilawan? Silakan. Bingung. Kalau ada maling, ya, saya harus menyerahkan kepada negara. Berarti kamu nggak mengasihi. Dia melakukan kejahatan. Berarti kamu nggak mengasihi namanya. Itu bentuk kasih juga. Saya kasih harus supaya mendidik dia supaya jangan melakukan lagi perbuatan itu. Kalau kasih itu ya ada maling, misalnya ada orang maling motor gitu kan, kasihkan mobilmu, itu mengasihi itu. Karena kata Yesus, apabila kamu diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah. Kalau kamu dilempar batu, balas lempar roti. Nah, tidak, kalau istrimu diperkosa, kasihkan anakmu. Kan gitu. Setiap ada kejahatan, jangan kau balas dengan kejahatan. Itu juga satu bentuk kasih supaya dia itu jangan melanggar lagi gitu loh. Itu kan bentuk kasih supaya mendidik. Itu juga satu bentuk kasih. Oh, kalau hari ini kalau ada orang maling, kita jangan gebuki. Kita serahkan kepada polisi supaya bisa mengajar dia lebih baik gitu. Kalau itu kasih di dalam kalau kasih diterapkan di dalam Kristen, ya, misalnya hari ini kamu dirampok itu kamu kasihi, kamu maafkan. Besok tetanggamu yang dirampok, bos. Kejahatan tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara kasih. Sedangkan ada hukum pancung, hukum gantung, kejahatan tidak reda. Apalagi hanya dengan kasihi musuhmu, maafkan dia. Kalau perlu kasih makan. Kejahatan tidak mereda. Yang tepat adalah aturan Islam yang harus dipakai untuk melawan kejahatan. Apa kata Nabi? Ketika kamu melihat kejahatan, maka lakukan dengan 3 hal. Yang pertama dengan tanganmu. Ya, cegah kejahatan itu, jangan sampai terjadi. Yang kedua dengan lisanmu, nasihati. Kalau tidak mampu dengan tanganmu, dengan lisanmu. Kalau dengan lisan tidak mampu juga, ya, dengan hatimu, bencilah kejahatan itu, dan itu termasuk serendah-rendah iman. Ya, benci bukan dikasihi. Musuh datang benci. Jangan dikasihi. Kalau dikasihi semakin merajalela. Musuh harus dihukum. Musuh dikasihi. Kapan penjahat itu kapok? Sedangkan ada hukuman yang begitu macam-macamnya aja penjahat nggak kapok. Pengedar narkoba dihukum seumur hidup, ditembak mati. Tetap aja ada pengedar narkoba. Apalagi kalau pengedar narkoba, kasih ya, terima kasih ya. Pak D, kenapa ikut-ikut yang saya ngomong dari tadi? Apa sih? Begini aja, bro. Coba tunjukkan ajaran Yesus. Satu nih, ajaran Yesus dalam hal strategi perang. Ada nggak? Ajaran Yesus ya? Ajaran Yesus itu kasih, tidak ada perang mengerang. Itu Pak. Oke. Jadi kalau Anda ada nih negara kita yang udah merdeka nih. Mudah-mudahan nggak, cuman analogi aja. Datang lagi Belanda menjajah. Gitu ya. Kira-kira kalau kita tanya Yesus bagaimana caranya menghadapi penjajah ini? Caranya mana? Kan perintah Yesus sudah jelas, kasihlah sesamamu. Makanya saya harus sama dengan sebangsa saya. Kamu dengar nggak sih bahasa Indonesianya ini? Saya ulang kembali ya. Dengar nggak sih kamu saya ngomong ini? Ya, saya dengar, saya mengerti. Makanya ya, saya ulang kembali. Saya ulang. Makanya sesama bangsa saya harus berjuang. Kasih musuhmu nggak berlaku. Gini loh ya. Ini Indonesia merdeka, negara keadaan aman. Ada Belanda masuk lagi menjajah negara kita nih. Sekarang apa yang Anda lakukan sebagaimana ajaran Yesus? Silakan. Ya, saya harus bersama saudara sebangsa saya berjuang, karena itulah perintah Tuhan, kasihlah sesama. Gitu. Berjuang ke kasih sesama maksudnya gimana? Berarti dia melanggar kasih musuhmu, Bang Andi. Kalau dia melawan Belanda, dia melanggar aturan kasih musuhmu. Gue heran sama lu itu, kalau ngomong kok nggak jelas gitu loh bro bahasa Indonesianya. Iya, kasihilah musuhmu, tidak bermakna tidak berjuang gitu loh. Musuh itu
musuh itu dikasihi apa dilawan? Musuh itu, ya. Jawab tegas. Saya ulang. Kamu mau tahu yang betul-betul? Tegas. Musuh itu penjajah masuk musuh. Musuh itu dilawan apa? Dengerin. Musuh itu dilawan apa dikasihi? Musuh itu dilawan. Oke, berarti gugur ajaran kasih. Gue celuk juga lo. Musuh itu dilawan karena Kristen mengajar. Karena jadi Kristen nggak bisa dipakai. Benar Pak, Kristen mengajar musuh utama manusia itu adalah iblis, ya. Oke. Nah, iblis itu jadi kalau iblis, orang yang mau menyerang Indonesia itu dipakai oleh iblis untuk menyerang Indonesia, makanya kami harus lawan. Iblis itu dikasih apa dilawan? Iblis itu harus dilawan. Berarti bukan musuh itu kalau begitu. Di Bibelmu itu kasihilah musuhmu. Iblis itu musuh. Artinya kau harus mengasihi iblis, bro. Kamu ini kok bahasa Indonesia saya nggak nyambung-nyambung ya dari tadi ya. Musuh itu dalam arti kata manusia ataupun yang gaib. Tadi kau nggak bawa iblis, tadi kau bawa. Iblis itu musuh atau tidak? Jawab. Makanya orang itu mau melakukan kejahatan itu karena terpengaruh oleh iblis. Iblis asupan iblis. Makanya iblis itu musuh. Jawab dulu, iblis itu musuh atau lawan? Musuh atau kawan? Musuh atau lawan? Coba jawab, iblis itu musuh atau kawan? Menurut kamu iblis itu musuh atau kawan? Musuh. Kalau kamu? Ya sama dong. Oke, musuh. Menurut Bibelmu itu ya, kasihilah musuhmu. Berarti kasihilah iblis, betul? Kena langsung palamu. Kena kan palamu langsung. Ya enggak kena lah. Kalau orang yang melakukan kejahatan itu berarti orang yang sudah tergoda lagi kemana-mana, bengkok lagi. Gimana kena palanya, mulai muter melingkar-lingkar lagi. Jadi ini memang Kristen ini kasihilah musuhmu, artinya memang ini iblis harus dikasihi. Jangan membalu, pakai Bibelmu. Iblis itu musuh, berarti Kristen harus mengasihi iblis sebagaimana pengajaran Yesus. Kan begitu, bro? Di mana ada perintah mengasihi iblis di dalam Alkitab? Ya, iblis itu musuh nggak? Ayat berapa? Iblis itu musuh nggak? Pak Handi, di dalam Alkitab saya mana mengatakan iblis itu adalah teman? Oke, baik. Atau sahabat? Ayat berapa? Iblis itu musuh atau tidak? Pak, di dalam Alkitab ayat berapa yang mengatakan iblis itu adalah teman atau sahabat? Berarti musuh ya? Oke, musuh. Saya ulangi lagi bahasa Indonesia ya, Pak Handi. Ayat di Alkitab mana yang mengatakan bahwa iblis itu adalah teman, sahabat? Nggak ada. Minum-minum kopi-kopi bareng-bareng? Nggak ada. Iblis itu musuh. Nggak ada ya. Terima kasih. Berarti. Nah, sekarang bagaimana cara mengimplementasikan? Dengerin gantian. Bagaimana cara mengimplementasikan? Bagaimana cara mempraktekkan? Ya, kalau iblis itu musuh, bagaimana cara mengasihi iblis? Sebagaimana yang ada di Bibelmu. Silakan. Bagaimana cara mengasihi iblis? Sesuai perintah Yesus. Silakan. Kena kepalamu. Kabur. Bocor 16 jahitan. Kena langsung 16 jahitan. Masih mau kau datang besok? Makanya kalau Bible itu mana bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, nggak bisa, coy. Kalau motonya kasihilah musuhmu, kagak ada ajaran. Semua negara tidak akan pernah memakai kalau musuh itu dikasihi. Nggak ada negara yang pakai itu. Itu namanya negara kopior. Yang namanya musuh, baik musuh secara nyata maupun musuh yang goib seperti iblis itu harus dilawan, gitu loh. Masa iblis dikasihi? Pantesan kau berkolaborasi dengan iblis, memberikan peluang iblis karena kau kasihi dia, termasuk kau makan babi yang ada iblisnya di dalam. Kau kerjasama sama iblis karena kau kasihi dia, dia juga mengasihi kamu. Jadi antara kamu dan iblis ini saling mengasihi. Tujuannya apa? Agar semua ajaran-ajaran para nabi itu, karena iblis memang nggak suka, berhasillah mempengaruhi dirimu. Agar
Yesus anaknya Maria ini kau tuhankan. Inilah akibat kalau mengasihi musuh, memberikan peluang musuh-musuh ini supaya menggerogoti isi kepalamu, menggerogoti rohmu, menggerogoti hatimu, mengeraskan hatimu agar menuhankan anak orang. Inilah resikonya kalau mengasihi iblis, mengasihi musuh. Giliran begini kena langsung, bukannya pamit. Kabur nggak tadi itu? Kabur. Tabul bang, tabul. Kabur lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang apa Bang Andi? Ini pertanyaan ini memang sangat menusuk jantung mereka. Musa dan semuanya lanjut. Apa dampak nyata dari Tuhan datang ke dunia? Wah, itu betul-betul membuat mereka itu kayak apa ya? Kucing kesiram air panas. Kelimpungan ya. Ayo kau. Karena kita kan memperbandingkan. Tuhan mengutus Musa. Dampaknya nyata. Musa mampu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Tuhan mengutus Nabi Muhammad sejarah Arab Muslim Islam, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela di mata Tuhan. Tuhan datang ke dunia nggak memperbaiki apa-apa. Dulu masih banyak maling, banyak pembunuh, banyak perampok, ya kan? Zaman sekarang juga begitu. Nggak ada dampaknya sama sekali, nggak ada efeknya. Jadi Tuhan datang ke dunia gagal total. Lebih baik dia ngutus manusia, diserahkan kepada manusia, urusan selesai. Ini Tuhan datang sendiri, gagal total, memalukan. Jadi Kristen ini sebenarnya malu-malu kucing dia, bahwa alhamdulillah karena adanya Islam, alhamdulillah karena ada pengajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka sebenarnya paham ini, cuman karena memang udah dirasuki oleh iblis, karena memang dia mengasihi iblis, ya apapun ya harus dibantah. Kalau sudah tidak bisa berargumentasi ya mending kabur. Kalau di ajaran Islam jelas kafir itu kalau mereka agresif ya kita lawan. Tapi kalau mereka hidup berdampingan dengan kita ya kita baik-baik saja. Bukan kayak di Indonesia ini umat Islam berdampingan dengan kafir, tapi mereka tidak arogan, tidak melawan Islam, ya baik-baik saja. Tapi kalau Anda arogan, ya kita hajar gitu loh. Itulah ajaran Islam, semua ada solusi gitu loh. Bukan kasihilah musuhmu. Habis sih harga diri kita dong. Enak aja. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan berbagai perang pernah nggak melakukan agresi pertama? Bagaimana perjanjian Ubaidiyah ya Pak? Bagaimana piagam Madinah itu begitu indahnya di sana. Tapi mereka siapa yang melanggar itu? Mereka yang melanggar perjanjian itu ya dilawan. Gitu loh. Masa kita diserang diam-diam aja? Datang penjajah. Andi gua ambil rumahmu. Gua kan kamu kasih saya. Ya udahlah, kamu rumah saya. Ambil semua isi-isinya lah. Menir, gitu loh. Kan begitu ajaran lu. Silakan menir, habisi semua menir, gitu loh. Nanti juga agamamu saya ambil menir, saya teruskan perjuanganmu menir di negara ini menir, kan gitu. Apa begitu ajaran kayak gitu? Gak bisa coy, lo harus pakai akalmu kalau diskusi di sini. Aku pernah mengutip statement pendeta Mel Atok. Dia kadang baik, kadang nyeleneh juga sih. Berbanggalah kalian karena Indonesia ini mayoritas Islam. Kenapa? Karena dengan ajaran Islam itu bisa memblokade, bisa memfilter, bisa ngerem ajaran-ajaran yang bersumber dari Barat. Ya termasuk tadi ini jeruk makan jeruk. Nggak bisa dibayangkan kalau mereka ini sudah merasuki Nusantara, apa yang terjadi, moral bangsa ini rusak. Itu agak gerejanya sendiri loh Mel Atok yang dia kritik. Karena ini terjadi di dalam gereja. Itu tadi bahasan pertama. Coba kalau nggak ada umat Islam, apa yang terjadi coba?
Pembukaan Undang-Undang Dasar Jangan lupa 45 Bang Andi, itu. pernyataan Mel Ato, di mana ada mayoritas Kristen, di situ kebejatan moral semakin meningkat. Itu kata pendeta Mel Ato. Itu belum disampaikan sama Bang Andi tadi, lupa itu. Lanjut. Ya. Anda ini kita hidup ya bagaimana ya? Lihat pembukaan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu Allah loh itu. Jadi yang memberkati Indonesia merdeka itu bukan Yesus. Yang memberkati Indonesia merdeka itu bukan Paulus. Yang memberkati Indonesia merdeka itu bukan ajaran Matius, Lukas, dan Yohanes, enak aja. Yang memberkati, yang memberi rahmat Indonesia merdeka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya ajaran Islam ini memang cocok diimplementasikan dalam kehidupan dunia yang serba modern ini. Ajaran Islam nggak pernah usang oleh zaman, selalu berkesesuaian. Apapun itu penemuanmu selalu berkesesuaian dengan Al-Quran. Tapi apapun penemuanmu selalu kontradiksi dengan Bible. Ini fakta. Betul apa betul Pak De? Betul. Nah itu. Jadi hanya orang-orang muna itu loh, yang membenci Islam, yang membenci Nabi gitu loh. Kalau sekalian Anda ini membenci Nabi, membenci Islam, ya keluar dari republik ini, karena dasar negara ini bersumber dari Islam, bersumber dari Al-Quran. Simak Pancasila dasar pertama itu. Siapa yang merumuskan? Mr. Muhammad Yamin dan kawan-kawan. Apa di sana itu? Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Diambil di mana? Surat Al-Ikhlas, di sana begitu. Gimana ente-ente semua ini kok nggak buka cakrawala berpikirnya? Mikir dong. Jangan hanya berdasarkan benci gitu loh. Padahal Anda menikmati yang Anda benci gitu loh. Yang Anda benci Anda nikmati. Fasilitas jalan, pembayar pajak terbanyak adalah umat Islam. Ya, dana haji dipakai untuk kemaslahatan umat. Anda makan, Anda nikmati, tapi Anda membencinya. Ini namanya munafik, bukan munafik. Munafik apa munaro, Bunda Rama? Munafik. Oh, munafik ya, bukan munaro ya. Ya udahlah kalau begitu. Saya mau pamit dulu di YouTube, saudaraku sekalian, karena tidak ada perdebatan, maka live di kesempatan kali ini kita tutup dulu. Nanti kalau ada perdebatan yang menarik kita live lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih lanjut live lagi nih. Saya ingin orasi dulu sebentar ini teman-teman ya. Ya 1-2 menit lah gitu ya. Jadi saya imbau kepada teman-teman yang ingin diskusilah baik-baik. Kami umat Islam itu nggak ada niat dalam hati kita. Baik Bang Juma sebagai guru kita di sini, Pak Desugi sebagai pembina penasihat kami, Aki Muna Musa, Ade Kores, pejuang, laskar terdepan, Bunda Rama semuanya. Hostnya Mas Pandi Ahmad 1 kali 24 jam. Nanti malam ada lagi diskusi part kedua antara Bang Juma dengan pendeta Wan J itu. Tidak ada unsur kebencian sedikit pun dalam hati umat Islam itu membenci sesama. Tujuan kami itu ingin hanya berbagi. Tujuan kami itu ingin mengembalikan kepada fitrah sebagai manusia. Sewaktu Anda lahir belum ada goresan noda. Cuman itu saja, nggak ada yang lain kok. Untuk itu kalau Anda sopan ya tentu kami segan. Tapi kalau Anda brutal kami SP1, SP2, SP3. Kalau masih brutal ya kita kick. Tapi mereka apa? Di dalam kepalanya penuh dengan kebencian. Setiap melihat umat Islam pasti benci. Mendengarkan ajan menutup telinga. Tapi dia